Anak berusia 5 tahun ini sebenarnya bisa menggambar adegan orang dewasa. Ayahnya sangat terkejut tiba-tiba menyadari bahwa istrinya menyembunyikan sesuatu darinya. Saat ini dia bersembunyi di kamar, diam-diam menikmati rahasia orang tua lainnya. Beberapa jam yang lalu, Eugene pergi ke taman kanak-kanak untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Semua siswa ada di sana, kecuali putrinya. Jadi Eugene pergi ke kamar sebelah untuk mencari, dan menemukan putrinya bersembunyi di lemari dengan pedang. Guru buru-buru menjelaskan, anak ini selalu seperti ini setiap hari. Eugene tidak peduli dan melirik guru itu. Setelah membujuk putrinya keluar, dia langsung bertanya tentang situasi putrinya di sekolah. Guru merasa bahwa anak itu tampak pendiam belakangan ini. Jadi dia bertanya kepada Eugene apakah ada masalah di keluarga. Eugene segera membantah dan menyalahkan taman kanak-kanak sepenuhnya. Guru itu tertegun sejenak oleh kata-kata kasar Eugene. Kali ini taman kanak-kanak sedang bersiap untuk pementasan drama untuk Hari Anak. Orang tua Taipan sangat senang setelah mendengarnya. Tapi hanya ada satu karakter utama, dan semua Taipan berpikir bahwa anak merekalah yang paling cocok. Untuk persaingan yang adil, taman kanak-kanak memutuskan untuk mengadakan audisi agar putri mereka bisa menjadi karakter utama dalam drama tersebut. Saat tetangganya tidak ada di rumah, Eugene diam-diam membuka paket di depan pintu rumah lawan. Tanpa ragu, dia mengambil gunting dan memotong gaun yang dikenakan putrinya untuk tampil. Dokumen anak-anak yang mengikuti audisi dengan cepat dikumpulkan. Para juri membaca informasi setiap orang dengan saksama. Saat ini Miho tiba-tiba melihat profil Eugene, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Semua orang mengira dia melihat kenalan, tetapi tanpa diduga Miho hanya mengucapkan dua kata aneh, pembunuh. Kalimat ini membuat semua orang merasa bingung. Setelah itu Miho segera pergi ke toilet, mengingat kembali kejadian di masa lalu. Dia tidak bisa menahan tangisnya. Mungkin karena tidak ada pakaian, putri tetangga menangis histeris saat audisi. Tetapi selain ibu yang khawatir, orang tua lain sangat senang. Seperti yang diharapkan, putri Eugene berhasil menjadi karakter utama dalam drama ini. Untuk pamer di depan orang tua lain, Eugene mengundang mereka ke kolam renang mewah untuk pesta perayaan, dan sekaligus membicarakan bagaimana anak-anak lain akan berkolaborasi dengan putrinya. Dia bahkan sengaja mengundang tetangganya untuk ikut. Nayong sangat marah dan tentu saja mencari alasan untuk menolak. Tanpa diduga, seorang wanita miskin bernama Jie berdiri. Dia datang sambil menahan diri dan dengan sungguh-sungguh menyatakan ingin bergabung dengan pesta. Eugene tidak banyak berpikir dan langsung setuju. Putri Jie memang bernyanyi dengan sangat baik, tetapi karena Miho adalah selebriti internet, sepertinya kali ini dia harus menggunakan trik. Tadi kamu bilang dia alergi kacang, kan? Begitu pesta dimulai, orang-orang kaya menyuruh Jie memesan makanan untuk anak-anak, tetapi dia sengaja memesan ayam goreng saus kacang. Sangat cepat, Putri Eugene tertarik pada ayam ini. Jie yang berdiri di samping merekam seluruh proses, sementara Eugene hanya duduk dan melihat foto-foto dirinya di internet. Meskipun putrinya menyuruhnya untuk datang dan makan, dia pura-pura tidak mendengar. Eugene tiba-tiba menemukan nama yang familiar mengikuti Instagramnya. Kilasan kenangan menyakitkan muncul di benaknya. Setelah makan kacang, putrinya dengan cepat menunjukkan reaksi batuk tanpa henti. Eugene mendengar dan berlari ke sana. Baru saat itulah dia menyadari putrinya makan ayam goreng saus kacang. Dia dengan marah bertanya siapa yang memesan hidangan ini. Jie menunjukkan wajah polos, mengatakan bahwa dia tidak tahu anak itu alergi. Eugene buru-buru membawa putrinya ke rumah sakit. Tanpa diduga setelah bersendawa, dia langsung pulih. Tapi bukankah Eugene mengatakan bahwa Jie alergi kacang yang parah? Sepertinya tenggorokannya akan bengkak parah. Eugene takut mereka akan ketahuan, jadi dia segera membawa Jie pergi dari pesta. Namun, saat ini Jie menunjukkan ekspresi puas. Dengan cepat ada hasil audisi anak-anak. Tetapi atasan meminta Miho untuk segera menelepon orang tua untuk memberitahu mereka. Tidak ada pilihan, dia hanya bisa menelepon Eugene dengan cemas. Eugene langsung mengenali suara lawan, tetapi setelah hanya beberapa kalimat, dia menemukan suaminya kembali. Ayo, katakan. Setelah mengatakan itu, dia buru-buru menutup telepon. Miho juga sangat gugup hingga berkeringat karena panggilan ini. Keduanya baru bertemu dan belum berbicara banyak. Eugene langsung mengeluarkan sebuah kotak hadiah dan memberikannya kepada Miho. Setelah itu, dia mencari alasan ada urusan mendesak dan buru-buru pergi. Setelah masuk ke dalam mobil, dia melepaskan penyamaran tenang yang baru saja dia pasang. Ketakutan hingga terengah-engah, matanya menghindar, tubuhnya tanpa sadar terus gemetar. Setelah membuka kotak hadiah, Miho menemukan sejumlah besar uang. Dia segera mengejar, tetapi menemukan Eugene sudah pergi dengan mobilnya. Namun dia tidak tahu alamat spesifik Eugene, jadi dia mengirim pesan yang mengatakan dia ada di lantai bawah. Eugene setelah membaca pesan itu merasa sangat ketakutan, buru-buru lari ke balkon untuk memeriksa.
melihat Miho, pada saat yang sama juga melihat orang tua Taipan sedang datang. Eugene sangat tegang, agar tidak ketahuan oleh mereka, dia berinisiatif mengirim pesan untuk mengajak Miho ke lantai 10. Setelah bertemu, dia menyuruhnya pergi ke kafe segera, tanpa diduga kelompok orang tua Taipan sudah tiba di depan lift. Eugene melihat lift naik, tahu kemungkinan itu mereka yang datang, jadi dia mengabaikan Miho dan langsung ingin pulang. Pada saat yang sama, lift juga tiba di lantai 10, Eugene membuka pintu rumah lalu membantingnya. Ternyata Miho menghalanginya, tidak ada pilihan selain menariknya masuk. Apa yang sedang kamu lakukan? Sayang, kamu sudah pulang. Ambilkan aku sabun mandi anak-anak, botol ini sudah habis. Tunggu, jangan pergi. Eugene, apa yang kamu lakukan? Eugene, apa kamu tidak dengar? Aku dengar, kamu memanggil namaku berkali-kali. Apakah kamu tidak bisa melakukan apa-apa tanpa aku? Di sini terlalu berantakan, jadi aku sedang bersih-bersih. Ini, ada orang datang. Jam segini siapa lagi yang datang ke sini? Para ibu, aku akan keluar untuk membuka pintu. Kamu pergi mandi dengan anak-anak ya. Setelah Eugene mengusir suaminya, Miho mengatakan bahwa dia telah mengembalikan uang itu dan akan segera pergi. Tetapi Eugene menariknya kembali dan memohon agar Miho tidak keluar. Kenapa lama sekali? Hari ini aku merasa tidak enak badan. Maaf, tapi kita bertemu lain kali ya. Nayong masih ingin terus menanyai sikap Eugene, tetapi dihentikan oleh Chaonga. Apakah kita akan mundur seperti ini? Dia bilang dia sakit, apa boleh buat. Hari ini taman kanak-kanak mengadakan acara hari anak, orang tua yang duduk di bawah menonton dengan sangat gembira. Seorang gadis kecil di antaranya mengangkat tongkat sihir dan mengarahkannya lurus ke arah Jihoon. Tetapi gadis kecil itu sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu. Dia ketakutan dan berjongkok di tanah, terus berteriak tolong jangan pukul. Para orang tua di bawah panggung terkejut dan tidak mengerti apa yang terjadi. Eugene menyadari ada sesuatu yang salah, buru-buru berlari ke panggung untuk memeriksa situasi putrinya. Tetapi setelah melihat ibunya, Jihoon tiba-tiba berteriak, tolong jangan pukul. Orang tua di bawah menunjukkan ekspresi terkejut lagi. Eugene tahu sekarang semua orang sedang melihatnya. Dia dengan cepat memeluk Jihoon, takut anak itu akan mengatakan hal-hal yang tidak-tidak. Setelah itu, dia membawa putrinya meninggalkan panggung. Jie membawa putrinya untuk menghibur dan bertanya kepada Han. Tak disangka, Eugene malah menyalahkan dia sepenuhnya. Saat Seo Eul sangat fokus, gerakannya biasanya agak kuat. Dia memukul Jihoon dengan tongkat sihir. Tapi itu hanya kecelakaan. Semakin banyak orang datang untuk menonton drama. Setelah mendengar itu, Jie langsung mengubah ekspresinya. Saat ini, Eugene tiba-tiba meletakkan tangannya di bahunya, berpura-pura baik hati dan menyuruhnya untuk tidak terlalu memikirkannya. Jie yang difitnah langsung marah besar. Melihat Eugene hendak pergi, dia langsung mengejarnya untuk menjelaskan. Tongkat sihir itu sama sekali tidak menyentuh Jihoon. Eugene langsung memutarbalikkan fakta, mengatakan bahwa dia mengira Jie datang untuk meminta maaf, tetapi tampaknya dia kecewa. Kata-katanya membuat Jie marah hingga tertawa. Jelas dia tidak bisa melawan Eugene. Sebaliknya, dia diserang oleh kata-kata Eugene. Melihatnya setelah mengejek berniat pergi, Jie buru-buru menarik Eugene kembali. Meskipun miskin, dia tidak akan pernah membiarkan putrinya difitnah. Jie mati-matian menjelaskan bahwa Seo Eul tidak menyentuh Jihoon. Di auditorium ada kamera. Dia ingin menggunakannya untuk berkonfrontasi dengan Eugene. Sekarang saatnya untuk menyelidiki siapa yang benar dan siapa yang salah. Tidakkah kamu lihat anak-anak itu gemetar ketakutan? Mengapa kamu mengubah topik? Takut kebohonganmu terbongkar, kan? Lihat anak yang berkeringat ini. Acara hari ini adalah untuk anak-anak. Pikirkan saja bagaimana jika mereka menyaksikan pemandangan ini. Setelah mengatakan itu, dia langsung pergi, meninggalkan Jie berdiri di sana dalam kebencian. Di dalam lift apartemen, sang suami masih belum mengerti tindakan putrinya barusan. Eugene langsung menyadari ada kamera di dalam lift. Jadi dia buru-buru menyela percakapan ayah dan anak itu. Setelah kembali ke rumah untuk menghibur putrinya, Eugene duduk dan menggambar bersamanya. Tapi begitu dia selesai menggambar pohon, ponselnya tiba-tiba berdering. Ketika Eugene bersembunyi di kamar untuk menerima telepon, Jie telah menyelesaikan lukisan itu sendiri. Saat ini suaminya datang dan melihatnya, langsung tertegun. Karena putrinya menggambar adegan seorang wanita dan seorang paman sedang bercinta. Dia langsung menyadari bahwa Eugene sangat mungkin mengkhianatinya. Malam harinya Eugene diam-diam mencolokkan USB ke komputer. Di dalamnya semua adalah file yang disimpan dengan nama orang tua. Ini adalah rahasia yang dia kumpulkan dari setiap orang. Eugene memberi kata sandi untuk setiap file. Setelah menikmati video tersebut, dia tidak bisa menahan tawa. Keesokan paginya Jie sudah datang ke taman kanak-kanak untuk menemui kepala sekolah. Berharap dia bisa mendapatkan keadilan untuk putrinya. Karena di sekolah untuk kalangan atas ini, reputasi sangat penting. Tapi kepala sekolah menyarankan Jie
untuk tidak mengungkitnya lagi karena tidak bisa berurusan dengan Eugene. Jie marah meninggalkan taman kanak-kanak. Secara kebetulan bertemu Nayong. Jie segera menunjukkan video di panggung hari itu padanya. Jadi sore itu Nayong langsung membagikan kebenaran kepada dua orang tua kaya lainnya, sekaligus menebak bahwa Eugene kemungkinan melakukan kekerasan pada anak. Kebetulan saat ini Eugene juga datang ke kafe dan mendengar percakapan mereka. Dia berjalan mendekat dan memperingatkan Nayong untuk tidak ikut campur. Jika tidak, dia akan membayar mahal. Masalah ini dengan cepat menjadi tenang. Seminggu kemudian, saat Miho sedang melihat Instagram, dia secara tidak sengaja menemukan foto putri Eugene yang terluka di kakinya. Mengingat hari itu anak itu jatuh di perusahaannya, Miho segera naik taksi ke apartemen Eugene. Dia bahkan membawa kue ulang tahun untuk meminta maaf. Tapi dia menelepon dan tidak ada yang mengangkat. Miho tiba-tiba menemukan Eugene sedang memperbarui statusnya, mengatakan bahwa hari ini hanya ada dia dan suaminya di rumah. Anak-anak semua pergi berkemah semalaman. Miho melihat ada lampu menyala di lantai atas, jadi dia membawa kue ulang tahun ke sana. Namun, setelah menekan bel beberapa kali, tidak ada yang keluar untuk membuka. Ketika Miho mengira tidak ada orang di rumah dan hendak pergi, Eugene tiba-tiba panik membuka pintu, langsung menghancurkan kue ulang tahun di sampingnya. Miho mengatakan bahwa dia membawa kue untuk meminta maaf kepada putrinya. Itu tidak ada hubungannya dengan dendam masa lalu mereka berdua. Tak disangka Eugene malah marah dan mengusir Miho. Dia juga mengatakan kata-kata yang memiliki makna mendalam. Orang sepertimu membuatku jijik. Ini semua karenamu, jika bukan karena kamu, aku ingin kamu mati. Setelah selesai bicara, dia dengan marah membanting pintu. Rahasia apa yang disembunyikan oleh mereka berdua? Miho mati-matian mengetuk pintu ingin menjelaskan. Tetapi Eugene menutup matanya rapat-rapat, bersembunyi di dalam kamar. Setelah Miho turun ke lantai bawah, tiba-tiba dia menerima telepon dari Eugene. Awalnya dia mengira Eugene menelepon untuk meminta maaf padanya. Siapa sangka ternyata dia meminta bantuan. Tolong aku, apa kamu tahu kata sandi USB? Ada apa? Ada yang tidak beres? Setelah selesai bicara, dia langsung menutup telepon. Ketika Miho menelepon kembali, lawan sudah tidak bisa dihubungi. Miho masih marah, jadi dia berbalik dan pergi. Tanpa diduga, sesaat kemudian Eugene tiba-tiba muncul di jendela gedung. Shizu terus mengalir ke bawah. Kepalanya terbalik, air matanya jatuh. Miho memberikan 3 ulat yang dia dapatkan dari kelas biologi kepada kakaknya. Aku juga butuh ini. Kenapa kamu butuh? Lalu kenapa kakak butuh? Lagi pula bukankah kakak yang menyuruhku mengambil ini untuk menghindari kecelakaan tak terduga? Aku juga. Sudah jam berapa masih bercanda? Setiap hari, dua saudara perempuan ini akan pulang ke rumah dan diam-diam menonton film porno. Mendengar ibunya memanggil untuk makan, keduanya panik mematikan komputer, kemudian menyembunyikan 3 ulat di atas meja ke dalam tas. Karena ibunya menyuruhnya turun untuk makan, dia buru-buru lari ke bawah sebelum sempat menutup resleting. Ini adalah keluarga campur aduk. Ibu Miho dan ayah Eugene menikah. Dua orang yang awalnya tidak memiliki hubungan darah menjadi saudara perempuan. Setelah liburan selesai, semua orang meninggalkan gereja. Namun dua saudara perempuan itu bermain-main di tangga. Saat itulah Miho terpeleset dan jatuh ke bawah. Ibu melihat itu dan buru-buru berlari ke bawah untuk memeriksa. Melihat Miho terluka, dia langsung memarahi Eugene. Sudah kubilang jangan saling dorong, kan? Karena kamu Miho jatuh. Ibu tiri yang biasanya lembut tiba-tiba marah. Eugene terkejut sesaat dan tidak tahu harus berbuat apa. Orang-orang di jalan melihat Miho tidak bisa berdiri. Buru-buru menyuruh ayahnya untuk menggendongnya. Tapi dia sedikit ragu. Miho menahan rasa sakit dan mengatakan dia baik-baik saja. Melihat itu, ayahnya duduk, meminta tetangga untuk membantunya membimbing Miho ke punggungnya. Tapi adegan ini dibicarakan oleh orang-orang di jalan dan sampai ke telinga ibunya. Karena didorong jatuh oleh kakaknya, Miho tidak ingin duduk di samping Eugene. Tetapi di mata ibunya, tindakan putrinya ini terlihat sengaja duduk di samping ayah tirinya. Kamu juga tidak terluka, kenapa harus bersikap seperti itu? Miho tidak mengerti arti di balik kata-kata ibunya. Dia hanya cemberut dan melirik kakaknya. Ketika dua saudara perempuan itu bersiap untuk pergi ke sekolah, Miho tiba-tiba dipanggil oleh ibunya. Dia membelai rambutnya dan memintanya untuk memotong rambut panjangnya. Tetapi Miho mengatakan kepada ibunya bahwa dia tidak mau. Namun, dia menggunakan alasan mengganggu pelajaran, memaksa putrinya untuk memotong rambutnya menjadi pendek. Miho dengan marah bertanya kepada ibunya mengapa dia tidak menyuruh kakaknya melakukan hal yang sama. Tanpa diduga, dia malah diajari dengan lebih ketat. Apakah kamu sama dengannya? Mendengar ibu tirinya berkata begitu, Eugene merasa sangat sakit hati. Sebelum pergi, dia tidak lupa menekankan, anak ibu tidak boleh membuat ibu kecewa, kan? Malam harinya, setelah Miho memotong rambutnya,
dia bersembunyi di dalam selimut dan menangis terseduh-seduh. Jelas dia adalah anak kandung ibunya, tetapi di mata Miho, dia selalu lebih menyayangi Eugene dan memaksanya memotong rambut panjang kesayangannya. Saat ini, benih kebencian mulai tumbuh di hatinya. Ketika Miho menangis terseduh-seduh, Eugene tiba-tiba mendorong pintu dan masuk. Melihat adiknya begitu sedih, dia langsung memeluknya. "Jangan menangis lagi, tidak lama lagi rambutmu akan tumbuh panjang." Miho bertanya kepada kakaknya dengan sedih, mengapa ibunya hanya memperlakukannya seperti itu. Eugene merasa sangat sedih melihat adiknya yang lugu, tidak mengerti kata-kata ibu. Eugene bertanya pada Miho, "Apakah kamu tidak melihat ibu cemburu padaku?" Mendengar ini, Miho tertegun. "Aku cemburu pada kakakku itu normal. Tapi kenapa ibu kandungku cemburu padaku?" Jadi Eugene menceritakan kepada Miho kisah tentang Putri Salju. Dalam kisah aslinya, Ratu adalah ibu kandungnya, tetapi karena dia cemburu pada Putri Salju, dia ingin membunuhnya. Miho sangat terkejut, dia berpikir bahwa di dunia ini tidak ada ibu yang cemburu pada putrinya. Melihat Eugene mengucapkan kata-kata yang tidak ingin didengarnya, Miho dengan marah mengusir kakaknya keluar dari kamar. Jelas saat ini keduanya memiliki perbedaan pendapat karena masih marah pada kakaknya. Mereka pergi ke sekolah secara terpisah. Ketika Miho hendak mengganti sepatu karena kakinya yang terluka, dia hampir jatuh. Eugene tidak bisa menahan diri dan langsung berlari untuk menahannya. Miho dengan marah mendorongnya, tetapi malah membuat dirinya jatuh ke tanah. 3 ulat di dalam tas jatuh, guru dan teman-temannya langsung mengelilinginya. "Hei, apa ini?" Pihak sekolah segera mengundang orang tua datang. Wali kelas mengkritik ibu Miho karena tidak mendidik putrinya dengan baik. Tak disangka, dia langsung menyalahkan Eugene sepenuhnya untuk melindungi kesucian putrinya. Bahkan mengarang desas-desus tentang ibu Eugene. Tak disangka semuanya didengar oleh Eugene. Menghadapi pertanyaan dari Eugene, ibu Miho tidak mengubah ekspresinya, mengatakan "aku tidak apa-apa", lalu dia bahkan mengarang cerita tentang ibu kandung Eugene. Eugene sangat marah, mengatakan bahwa 3 ulat itu diambil oleh Miho di kelas biologi. Miho yang difitnah oleh kakaknya tentu saja tidak mengaku. Melihat ada ibunya yang mendukungnya, dia juga mulai membalas. Meskipun dia yang mengambil, dia memberikannya kepada Eugene. Keduanya tidak ada yang mau mengalah. Wali kelas melihat itu dan segera menghentikan mereka. Saat ini, konflik antara 2 saudara perempuan itu semakin membesar. Dalam perjalanan pulang sekolah, Miho ingin mengklarifikasi kesalahpahaman, menarik Eugene dan bertanya mengapa dia berbohong. Eugene yang marah masih ingin menyalahkan Miho sepenuhnya. Miho mengakui ibunya berbicara agak sulit didengar. Ia menanyakan apakah Eugene iri padanya. Eugene tidak memiliki ibu sejak kecil, air matanya hampir saja mengalir. Kedua saudari itu mulai bertengkar lagi, melihat kakaknya membicarakan ibunya. Miho juga mulai menghina ibu kandungnya. Eugene benar-benar tidak bisa menahan diri lagi karena terpancing emosi. Dia langsung mendatanginya untuk berkelahi, namun tanpa disangka dia didorong jatuh oleh Miho. Secara kebetulan, wajahnya membentur batu tajam. Hubungan antara keduanya benar-benar retak. Meskipun Miho berlutut memohon maaf, wajah cantik Eugene tidak bisa kembali seperti semula. Di hadapan ayah Eugene, ibu tirinya berpura-pura menghiburnya. Namun saat dia pergi, dia segera mendorong Eugene dan memarahinya. "Berhentilah." Selesai berbicara, dia berbalik dan membantu Miho berdiri, memeluknya dan menghiburnya. Semua itu terjadi di depan mata Eugene. Dia semakin membenci Miho. Eugene perlahan melepas perban di wajahnya, melihat bekas luka yang dalam dan jelek. Dia teringat semua hal yang telah dilakukan ibu dan putrinya kepadanya. Eugene terlihat langsung menerjang ke belakang Miho, tanpa ragu mendorongnya ke tengah jalan. Keesokan harinya, Miho melihat tulisan yang ditempel kakaknya di papan pengumuman sekolah. Eugene menuduh Miho mencuri 3 pasang sepatu hak tinggi dan menuntut agar dia meminta maaf di depan semua orang. Jika tidak, dia akan bunuh diri untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Melihat kakaknya mengancam dengan nyawanya, Miho merasa sangat ketakutan. Dia berlari kemana-mana dengan panik untuk mencarinya. Akhirnya dia menemukan Eugene berada di atap. Meskipun Miho terus meminta maaf, bahkan mengakui semua kesalahannya sendiri, namun Eugene tetap tidak mau memaafkannya. Saat dia bersiap untuk melompat, guru tiba-tiba datang dan berteriak. Eugene kaget dan terpeleset lalu jatuh. Di sisi lain, setelah ayahnya menggendong Miho, tetangga terus menyebarkan rumor tentang hubungan di antara keduanya. Sang ibu berpikir bahwa Miho adalah penyebab kegagalannya dalam pernikahan. "Kaulah yang menghancurkan keluarga ini. Bagiku, kau adalah seorang penjahat." Setelah itu mereka pindah rumah. Selama 18 tahun, Miho tidak pernah bertemu kakaknya lagi. Sampai peristiwa hari itu, tetapi kedua saudari itu belum sempat berbicara satu sama lain. Eugene meninggal secara misterius. Suaminya juga terluka parah, sedang tidak sadarkan diri di rumah sakit. Pemakaman Eugene segera dimulai. Miho muncul di sini sebagai satu-satunya
kerabat. Orang tua kaya yang dekat dengan Eugene juga datang untuk melayat. Selama upacara peringatan, mereka bahkan berpura-pura menangis dan berduka karena di tangan Eugene ada rahasia mereka. Kakeknya yang sudah tua hanya bisa meminta Miho untuk membantu menjaga putri Eugene. Namun, dia jelas tidak menyukai orang yang hanya saudara tiri ini. Selain itu, dia hampir kehilangan pekerjaannya karena masalah Eugene. Saat Miho pusing tidak tahu harus berbuat apa, dia tiba-tiba menerima kabar bahwa anak-anak itu menghilang. Dia bergegas ke tempat kejadian. Dia melihat kakek dan pengasuh saling melempar tanggung jawab. Sama sekali tidak ada niat untuk mencari anak-anak. Petunjuk yang diberikan polisi hanyalah gambar di lift. Melihat waktu terus berjalan, Miho khawatir kedua anak yang baru saja kehilangan ibunya akan disakiti oleh orang jahat. Jadi dia pergi keluar untuk mencari sendirian. Untungnya dia bertemu dengan Chaonga. Setelah mendengar bahwa anak-anak itu tidak ditemukan, dia segera mengumpulkan anggota komunitas ibu-ibu. Bersama-sama mereka memposting pengumuman anak hilang, sekaligus memobilisasi semua orang untuk mencari. Tepat pada saat ini, seorang ibu menemukan pohon harapan yang ditanam anak-anak untuk mengenang Eugene telah dicabut. Sepertinya ada seseorang yang membenci dan melakukan hal seperti itu. Hal ini membuat Miho semakin mengkhawatirkan kedua anak itu. Saat ini kedua anak itu sedang duduk di dalam bus. Mereka juga tidak tahu akan dibawa kemana. Kelompok orang kaya itu dengan cepat menerima kabar bahwa ada orang yang melihat anak-anak itu di dalam bus. Miho tiba-tiba teringat kedua anak itu tahu dia selalu naik bus nomor 740 untuk pulang. Sangat mungkin mereka naik bus itu untuk mencarinya. Miho segera berlari ke halte terakhir bus itu. Benar saja, dia menemukan kedua anak malang itu sedang duduk di sana. Begitu mereka melihat Miho, mereka langsung memeluknya. Lalu bagaimana? Menghadapi kedua anak yang malang itu, Miho untuk sesaat tidak tahu harus berbuat apa. Ketika dia tahu mereka meninggalkan rumah untuk mencarinya, dia semakin tidak bisa mengabaikan mereka. Setelah membawa anak-anak itu pulang, Miho segera memberitahu komunitas orang tua. Chaonga sedang berada di pelukan kekasih mudanya, sementara anak-anak sedang bermain di rumah tetangga. Nayong di sisi lain sedang memukuli sesuatu dengan panik. Mati saja, mati saja, mati saja, sialan, mati saja. Itu adalah plakat harapan di pohon yang ditanam anak-anak untuk ibu mereka. Di sisi lain, Jie memegang kertas ucapan selamat di tangannya dan perlahan mendekati jendela. Dia terlihat merobek kertas itu. Ini hanyalah permulaan bagi Miho untuk melangkah ke dalam dunia orang-orang kaya. Miho mulai mengemasi barang-barang peninggalan Eugene. Saat inilah dia menemukan bahwa kakaknya masih menyimpan foto masa kecil mereka berdua. Mengingat apa yang pernah dikatakan ibunya sebelumnya, bahwa Eugene pernah datang mencarinya beberapa kali beberapa tahun yang lalu. Miho semakin merasa sangat sedih. Mengingat kasih sayang kedua saudari itu, dia memutuskan untuk merawat keluarga Eugene dengan baik. Ketika Miho akhirnya selesai membereskan, dia tiba-tiba menerima pesan anonim. Pukul 11 malam ini, di tempat parkir lantai 3 di area A, para wanita kaya Korea berkumpul bersama. Setelah selesai makan, mereka mulai bermain. Semua orang secara bersamaan mengeluarkan ponsel mereka dan mengirim pesan kepada suami mereka. Minta dibelikan tas mahal. Suami siapa yang paling lambat menjawab harus membayar makan malam hari ini. Mengenai permainan ini, Chaonga merasa sangat percaya diri. Karena dia memiliki uang dan kekuasaan, suaminya yang 15 tahun lebih muda hanya tahu cara menurut. Benar saja, seperti yang Chaonga duga. Tanya padanya apa yang dia lakukan, tentu saja boleh. Saat semua orang merasa kagum, Nayong yang tidak melihat suaminya menjawab merasa sangat marah. Dia berbalik dan mengejek Chaonga. Kau pikir ini cinta? Mengapa tidak? Bagaimanapun juga, makan siang hari ini merepotkanmu untuk membayarnya. Kata-kata Chaonga membuat Nayong tidak bisa berkata-kata. Karena sampai sekarang hanya suaminya yang belum menjawab. Nayong sudah pasti kalah total. Saat semua orang bersiap untuk pergi, ponsel Nayong tiba-tiba berbunyi. Melihat pesan yang dikirim oleh suaminya, sudut bibirnya tanpa sadar melengkung ke atas. Katakan pada manajer merek itu, aku akan mengambilnya setelah pulang kerja. Bagaimanapun juga, membelinya langsung jauh lebih nyata daripada janji orang lain. Tindakan suaminya ini membuat Nayong sedikit menyelamatkan muka. Dia memakai kacamata dan pergi dengan santai, tetapi dia menunggu lama dan suaminya masih belum pulang. Bahkan tidak ada pesan sama sekali. Anggota grup masih menunggu untuk melihat Nayong menjadi bahan tertawaan. Dia dengan marah menerobos masuk ke ruang penyimpanan, mengambil foto tas yang belum sempat dipamerkan dan mengunggahnya ke media sosial. Berpura-pura bahwa itu adalah tas baru yang baru dibelikan suaminya. Pernikahan bahagia yang palsu itu menarik banyak suka dan komentar. Sepertinya hanya dengan begitu dia merasa puas. Di malam hari, suaminya begitu sampai di rumah langsung bergegas ke kamar mandi. Sama sekali tidak menjelaskan apapun kepada Nayong. Hal ini membuatnya sedikit curiga. Dia langsung mengambil kemeja di lantai dan menciumnya. Suaminya yang baru saja selesai mandi berencana keluar untuk berbicara dengan istrinya. Tanpa
Tanpa diduga, Nayong dengan marah merobek kemejanya. Dia benar-benar hancur karena berpikir suaminya selingkuh. Suaminya bahkan belum sempat bereaksi. Nayong sudah menerobos masuk ke dapur, mengambil pisau, dan dengan panik menyerangnya. Sang suami berhasil mengendalikannya dengan susah payah. Dia lari ke kamar tidur lagi dan memecahkan foto pernikahan mereka berdua. Nayong yang putus asa dan sedih minum sendirian sampai larut malam. Menunggunya tenang, sang suami mengeluarkan hadiah yang telah disiapkannya. Melihat Nayong tidak berniat memaafkannya, dia sendiri yang memakaikan gelang itu untuknya dan menjelaskan bahwa tas yang disukainya tidak tersedia. Jadi dia harus membeli gelang sebagai gantinya. Mungkin karena pegawainya menyemprotkan terlalu banyak parfum, jadi tidak sengaja menempel padanya. Aku minta maaf, aku lupa memakai deodoran. Akhirnya dia mendengarkan penjelasan suaminya. Nayong yang merasa kesepian langsung menangis terisak-isak. Dia mengira semuanya sudah berakhir. Tanpa diduga, ketika dia mengantar anaknya ke sekolah, Nayong menemukan guru itu memakai gelang yang persis sama dengannya. Dia tiba-tiba merasa curiga. Tetapi karena ada banyak orang tua lain di sini, Nayong mencoba menahan emosinya. Dia berbalik dan menelepon suaminya untuk konfirmasi. Namun, dia tidak mengangkat telepon. Nayong semakin berpikir dan marah, memutuskan untuk menitipkan anaknya pada Chaonga. Dia bersiap untuk menyetir dan mencari suaminya untuk konfrontasi. Hasilnya, begitu dia keluar dari tempat parkir, dia melihat guru itu memakai riasan cantik. Tangannya memakai gelang yang sama dengannya, sedang menelepon. Dia tiba-tiba kehilangan kendali. Sangat kotor. Mati saja. Selesai berbicara, dia langsung menginjak gas dan melaju lurus ke arah guru itu. Untungnya, kemampuan menyetirnya tidak terlalu bagus. Tidak menabrak orang itu. Sebaliknya dia malah melukai dirinya sendiri. Di malam hari orang tua berkumpul, Nayong yang baru saja mengalami insiden terpaksa ikut. Dia minum sampai mabuk karena sedih. Suaminya menyadari istrinya tidak baik-baik saja. Jadi dia menasihatinya untuk minum sedikit saja. Melihat dia datang untuk peduli, Nayong yang merasa sedih semakin minum banyak. Orang tua di sebelahnya tiba-tiba berbalik dan menyapa suaminya. Setelah itu, tanpa sadar dia meletakkan tangannya di bahu pria itu. Lepaskan tangan kotormu itu, agar tidak kehilangan muka di depan semua orang. Sang suami buru-buru membawa Nayong meninggalkan tempat kejadian. Keduanya bertengkar di kamar mandi. Bagaimana perasaanmu saat dia menyentuhmu? Apakah kau menyukainya? Atau apakah kau senang? Kau benar-benar sudah gila. Kau yang gila. Sampai kapan aku harus menanggungmu? Katakan padaku, cepat katakan. Aku lelah dengan kecemburuanmu. Kenapa kau seolah-olah ini salahku? Apa aku melakukan ini bukan karenamu? Sudah cukup. Miho menyaksikan seluruh percakapan mereka. Dia kembali ke rumah dan menemukan beberapa foto yang diproyeksikan di atas meja. Rekan kerjanya tidak sengaja melihatnya saat datang untuk mengurus anak-anak. Ketika Miho membukanya, dia menemukan foto suami Nayong di dalamnya. Foto lain hanya terlihat tangan seorang wanita. Namun, gelang yang dia pakai terlihat cukup familiar bagi Miho, karena Yujin juga memilikinya. Melihat ini, Miho terkejut. Siapa sebenarnya yang berbohong? Nayong atau suaminya? Terlebih lagi, rahasia apa yang Yujin miliki dengan mereka berdua? Setelah kembali ke rumah, suami Nayong mandi air dingin untuk menenangkan diri. Semakin dia berpikir, semakin dia merasa bahwa apa yang dia lakukan pagi tadi agak berlebihan. Tiba-tiba dia merasa sedikit menyesal. Setelah mandi, suaminya langsung naik ke tempat tidur untuk tidur. Aku minta maaf. Kau tidak terlalu marah kan? Melihat suaminya tidak memperhatikannya, Nayong terus bertingkah manja. Kemudian dia memeluknya erat-erat. Guru TK itu ingin memamerkan gelang bermereknya. Dia mengulurkan tangannya dan berpura-pura memijat bahunya. Tentu saja, gelang emas itu langsung menarik perhatian Chaonga. Dia hanya bertanya beberapa pertanyaan biasa. Tanpa diduga, guru itu mulai menyombongkan diri. Tetapi sebagai guru TK, pacarnya tidak mungkin bisa membeli hadiah semahal ini. Apa aku kenal? Aku rasa kau tidak kenal. Melihat tingkah guru itu yang sombong, Chaonga sudah melihat semuanya. Karena dia adalah guru anaknya, Chaonga dengan niat baik mengingatkannya untuk lebih berhati-hati. Saya harap Anda tidak memakai aksesori, anak-anak bisa terluka. Guru itu sangat tidak senang. Terima kasih atas sarannya. Tapi saya tahu apa yang harus saya lakukan. Saya selalu melepasnya saat datang ke sekolah. Saya mengerti Anda khawatir tentang saya, tetapi Anda sudah melewati batas. Melihat guru itu tidak tahu diri, Chaonga merasa lucu. Tetapi dia tidak hanya tidak menahan diri. Meskipun demikian, dia malah mempertanyakan Chaonga yang menggunakan kekuasaannya untuk ikut campur dalam kehidupan pribadinya. Selain itu, dia mengatakan bahwa dia sangat merendahkan orang seperti itu. Nayong tidak tahan dan langsung menerjang,
memarahi guru itu karena tidak mengerti bahasa manusia. Apa karena ada seseorang yang melindungimu di belakangmu makanya kau berani sombong seperti ini? Melihat guru itu tidak mau mengalah, Nayong memperingatkannya, sebagai manusia, kau harus memahami identitas dan posisimu. Apa kau pikir gelang ini cocok untukmu? Aku tahu kau ingin menjadi kaya, tetapi jangan menginginkan sesuatu yang bukan milikmu. Sudah dicoba sebelumnya, makiannya belum cukup. Dia juga langsung melempar gelang itu ke tanah. Guru itu melihat mereka mengandalkan jumlah yang banyak untuk menindas yang lemah, dia hanya bisa dengan marah melotot ke arah Nayong. Setelah itu, dia memasang wajah menyedihkan, berhasil menyelesaikan perannya sebagai teh hijau, dan dalam sekejap menyentuh hati Miho. Melihat dia datang untuk menghiburnya, si teh hijau semakin menangis kencang. Miho hanya bisa membawanya meninggalkan tempat kejadian. Tanpa diduga, si teh hijau malah lari ke toilet untuk muntah-muntah. Di sisi lain, karena Miho ikut campur, Nayong langsung melampiaskan amarahnya pada kedua anak itu. Miho melihat itu, dia buru-buru mendorong mereka menjauh. Bahkan jika kau menggunakan taktik, kau harus tahu batasnya. Menghadapi orang dewasa, aku tidak akan berkata apa-apa. Tapi kenapa kau melakukan itu pada anak-anak? Nayong melihat Miho yang baru saja melangkah ke dunia orang-orang kaya sudah berani melawannya, bahkan sering bersikap sok tahu. Dia dengan marah menyuruh Miho segera keluar dari gedung. Jika tidak pergi, seluruh komunitas orang kaya akan melawannya. Pada saat yang sama, dia mengumumkan bahwa mulai besok dia akan mencoret namanya dari daftar orang tua. Miho melihat orang ini dengan keras kepala melawannya, dia mulai curiga bahwa dia terkait dengan kasus Eugene. Nayong langsung kehilangan kendali dan mencoba menyerang. Orang tua lain segera menghentikannya. Semua orang berpikir Nayong sedikit berlebihan. Dia tidak bisa menelan amarah ini. Dia buru-buru menceritakan kepada Chaonga apa yang baru saja terjadi. Dia berharap mereka bisa bekerja sama untuk mengusir Miho dari dunia orang kaya. Chaonga yang sedang pusing tidak ingin ikut campur dalam masalah ini. Dia menyuruh Nayong untuk tidak membuat masalah tanpa alasan dan memengaruhi orang lain. Jika tidak, perselingkuhan suaminya juga akan terungkap. Nayong sangat terkejut, tidak berani percaya suaminya berselingkuh di belakangnya. Tapi Chaonga mengatakan bahwa semua orang sudah tahu tentang hal ini. Nayong baru menyadari saat ini bahwa ternyata dia adalah badutnya. Dia tidak tahu apa-apa dan selalu memamerkan kebahagiaan palsunya di internet. Hal ini membuat Nayong merasa sangat malu. Kenapa Chaonga tidak memberitahuku lebih awal? Apa harus menunjukkannya seperti ini? Bukannya kau suka orang lain mengagumi keluarga bahagiamu? Teruslah menjadi pasangan suami istri yang mesra untuk dilihat semua orang, itu sudah cukup. Kenapa harus mencari tahu kebenarannya? Harga diri yang selalu Nayong lindungi sekarang tidak bernilai 1 sen pun. Dia dengan marah menunjukkan sikap acuh tak acuh. Kau mengancamku? Ya, aku mengancam. Jangan berpikir aku tidak bisa melawannya sekarang. Ternyata Nayong juga tahu dengan jelas bahwa USB Eugene berisi rahasia Chaonga, dan juga tentang apa yang kita lakukan sebelum Eugene naik ke surga. Apa? Hei, Kim Nayong, kalau begitu mari kita pergi bersama-sama. Aku tahu betapa pentingnya pertemuan investasi itu bagimu. Jika kau tidak ingin mendapat masalah sebelum itu, maka ikuti saja kata-kataku. Selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Tetapi Nayong tidak tahu bahwa tindakannya yang impulsif telah mencapai batas Chaonga. Detik berikutnya, dia sudah pergi ke rumah Miho. Miho juga sangat terkejut saat Chaonga datang ke sini. Dia membawa 2 kotak daging sapi untuk mengunjungi Putri Eugene. Setelah itu, dengan alasan pergi ke toilet, dia diam-diam menyelinap ke ruang kerja Eugene. Mulai mencari USB yang menyimpan banyak rahasia. Hanya mencari sesuatu di kamar ini? Kenapa suka sekali menyelinap ke kamar orang lain tanpa izin? Apa kau pikir aku mengambil barangmu? Kau terlalu berlebihan. Aku hanya datang untuk mengunjungi anak-anak. Chaonga tidak dapat menemukan USB itu. Dia hanya bisa pergi dengan marah. Di sisi lain, di sebuah kafe, suami Nayong sedang bersama wanita lain. Ketika wanita itu berbalik, benar saja, dia adalah guru TK. Karena tadi pagi dia sangat marah oleh Nayong sampai mengalami kontraksi. Jadi dia meminta pacarnya untuk membawanya ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Tanpa diduga, adegan ini difoto oleh orang-orang Chaonga. Di malam hari, suami Nayong tidak kunjung pulang. Meskipun dia menelepon puluhan kali, tidak ada yang mengangkatnya. Nayong buru-buru turun dan naik taksi untuk mencari suaminya. Saat ini, dia secara kebetulan bertemu dengan Chaonga. Melihat Nayong yang terburu-buru, dia tahu persis apa yang terjadi. Tetapi Nayong sama sekali tidak peduli. Kalau mau tahu suamimu di mana, ikut aku. Nayong tidak tahu kemana Chaonga akan membawanya. Tapi dia tidak punya pilihan selain mengikutinya. Tanpa diduga, kalimat pertama yang Chaonga katakan malah memprovokasinya. Suamimu setiap hari mencari arah untuk les tambahan. Selain itu, kakak Miho juga tahu tentang ini. Chaonga ingin melihat bagaimana reaksi wanita yang mengancamnya tadi pagi setelah mendengar berita ini. Nayong yang terprovokasi memutuskan untuk menyeret mereka semua bersamanya. Dia mengatakan bahwa jika masalahnya terungkap,
terungkap, paling-paling dia hanya akan kehilangan muka. Tetapi begitu video di USB dipublikasikan, perusahaan Chaonga akan bangkrut. Apa kau tahu? Ara sedang hamil. Kau bohong. Siapa kau berani memberiku nasihat saat ini? Lebih baik urus urusanmu sendiri. Kau sedang berada di ujung jurang. Selesai berbicara, dia pergi dengan santai. Sebelum pergi, dia tidak lupa berbalik untuk menyindir. Kau selalu membanggakan suamimu, tapi lihatlah dirimu sekarang. Sungguh menyedihkan. Nayong menyeret tubuhnya yang lelah pulang. Dia awalnya berencana untuk berkonfrontasi dengan suaminya. Sebelum sempat membuka mulut, dia sudah dimarahi habis-habisan olehnya. Bagaimana bisa kau meninggalkan anak sendirian? Apa kau tidak ingin menjadi ibunya lagi? Nayong mendengar itu, dia sangat marah sampai mengepalkan kedua tangannya. Dia dengan marah menatap pria di depannya. Inilah pria yang dia tidak bisa hidup tanpanya. Nayong hancur dan tidak punya tenaga lagi untuk menanyai suaminya. Dia berteriak kesakitan, lalu bergegas keluar ke balkon, ingin langsung melompat untuk mengakhiri hidupnya. Tapi dia benar-benar tidak rela. Dia hanya bisa hidup dalam lingkaran yang menyesakan ini. Keesokan harinya, Nayong dengan lelah mencari-cari di lemari pakaian suaminya, berusaha mencari keberanian untuk terus hidup. Saat dia sedang terpuruk di tempat tidur, tiba-tiba dia menerima pesan. Nayong membuka ponselnya. Dia tidak tahu siapa yang mengunggah foto putrinya dan selingkuhan suaminya. Komunitas daring juga meninggalkan banyak komentar pujian. Satu-satunya sinar harapan di hati Nayong padam. Dia dengan putus asa mengunggah cerita terakhir. Kakak perempuannya yang kaya dilenyapkan. Miho pindah ke villa untuk mengurus kedua anaknya. Namun, dia menemukan foto-foto dewasa tetangganya di dalam rumah. Dalam foto itu, terlihat lengan seorang wanita. Namun, gelang di tangan wanita itu membuat Miho merasa sangat akrab, karena kakak perempuannya juga memiliki satu. Setelah melihat ini, Miho terkejut sejenak. Jadi dia segera berlari ke rumah tetangganya, dengan alasan mengunjungi Nayong untuk mengorek informasi tentang suaminya. Tanpa diduga, dia mengetahui bahwa Nayong telah mengakhiri hidupnya sendiri. Miho segera membawa Nayong ke rumah sakit. Sang suami akhirnya muncul. Dia tidak hanya tidak berterima kasih, dia bahkan mencurigai Miho telah memprovokasi istrinya sehingga dia berpikir untuk bunuh diri. Pada saat yang sama, dia menuntut pertanggungjawaban dari Miho. Setelah itu, Miho menyiapkan perlengkapan sekolah untuk anak-anak. Anak itu tidak sengaja menemukan USB di dalam saku boneka, tapi dia hanya mengira itu adalah batu permata. Jadi dia memasukkannya ke dalam tas boneka dan membawanya ke sekolah. Tanpa disangka, USB ini menyembunyikan rahasia semua orang tua kaya raya. Beberapa hari yang lalu, seseorang yang misterius mengirim pesan anonim kepada Miho, memintanya untuk membawa USB ke tempat parkir bawah tanah untuk melakukan transaksi. Tapi Miho menggeledah seluruh rumah dan tidak menemukan USB itu, karena dia tahu persis bahwa kematian kakak perempuannya pasti terkait dengannya. Tidak ada cara lain selain membuka komputer Uzin, mencari tahu apakah ada informasi yang berguna. Akhirnya, dia melihat gambar USB itu. Miho teringat beberapa kali Chaonga diam-diam menyelinap ke kamar Uzin, pasti untuk mencari USB itu. Saat ini, USB itu telah dibawa ke taman kanak-kanak oleh Putri Uzin. Tapi dua anak laki-laki nakal langsung merebutnya dan merusaknya. Guru awalnya ingin memperbaikinya, tapi anak itu tidak mau. Akhirnya, dia hanya bisa mengubur boneka itu di dalam tanah. Anak itu mengira boneka itu sama seperti manusia. Setelah mati, harus dikubur dengan layak. Tapi karena alasan perlindungan lingkungan, guru tidak menguburnya. Saat anak itu tidak memperhatikan, dia diam-diam membuangnya ke tempat sampah. Namun, begitu mereka pergi, boneka itu diambil oleh seorang anak perempuan lain. Miho datang untuk menjemput anak-anak pulang sekolah. Anak itu memberitahunya tentang boneka yang rusak itu. Dia juga mengatakan bahwa boneka dan batu permata yang bersinar itu telah pergi ke surga bersama ibunya. Jihon segera mengoreksi kata-kata adiknya. Ia berkata bahwa itu bukanlah batu permata, melainkan USB milik ibunya. Miho baru sadar bahwa yang ia cari-cari ternyata ada di tangan anak-anak. Dia bergegas lari ke taman kanak-kanak, mengobrak-abrik tempat sampah di sana, tapi tetap tidak menemukan boneka itu. Dalam perjalanan pulang, Jie mengirim pesan mengundang Miho dan anak-anak ke rumahnya untuk bermain. Dan boneka di tempat sampah itulah yang diambil oleh Putri Jie. Setelah ketahuan, Jie memarahi anaknya, menyuruh putrinya untuk memberitahu dia jika menginginkan sesuatu. Jangan sembarangan mengambil barang seperti pengemis. Miho dengan cepat membawa putrinya ke rumah Jie. Saat makan, Miho juga bertanya kepadanya, apakah kakak perempuannya banyak dibenci orang saat masih hidup. Jie tidak bisa menahan tawa saat mendengarnya. Miho bisa melihat bahwa dia juga tidak menyukai kakak perempuannya. Sebelumnya saat datang ke rumah Miho, Jie juga diam-diam menyelinap ke kamar Yujin untuk mencari USB. Ketika Miho dan kedua anaknya bersiap untuk pulang, Putri Jie tiba
tiba-tiba meminta mereka untuk menunggu sebentar. Setelah itu, dia lari ke kamar untuk mengambil boneka dan mengembalikannya kepada Jie. Miho langsung menyadari bahwa inilah yang sedang dia cari, tapi dia tidak berani bersuara. Setelah kembali, dia diam-diam mengeluarkan USB dari boneka itu. Namun, saat membukanya, dia menemukan bahwa setiap berkas telah dipasang kata sandi. Oleh karena itu, Miho mendatangi banyak toko. Semua orang takut melanggar hukum dan tidak berani meretas. Tapi pemilik toko terakhir memberinya sebuah kartu nama, menyuruhnya untuk mencoba mencari orang ini. Dalam perjalanan pulang, Miho berjalan sambil menelepon, tapi tidak ada yang mengangkat. Dia tiba-tiba menyadari semua orang menatapnya dengan tatapan aneh. Miho tidak tahu apa yang terjadi. Setelah kembali ke rumah, dia menonton video baru tahu. Chaonga, karena dendam, telah memposting di internet untuk memfitnah Miho dan ayah tirinya memiliki hubungan terlarang. Hubungan dua saudara perempuan itu tidak baik dan sudah bertahun-tahun tidak saling menghubungi. Kali ini bertemu lagi, Eugene tiba-tiba keluar secara misterius. Miho sangat marah, segera berlari untuk mencari Chaonga untuk berbicara. Pada saat yang sama, dia menuntut agar Chaonga membersihkan namanya. Chaonga ingin memanfaatkan masalah ini untuk memaksa Miho pergi dari sini, karena dia khawatir Miho akan melihat isi di dalam USB. Namun, Miho juga bukan orang yang mudah diganggu. Dia pasti akan membuat Chaonga menyesali perbuatannya. Setelah Miho kembali ke rumah, polisi tiba-tiba datang. Polisi, Kang Miho, Anda harus ikut kami ke kantor polisi. Apa? Ada apa? Anda dicurigai menghasut Eugene untuk menyerang orang. Dalang, saya. Baru saat itu dia tahu, ternyata mereka berdua berencana untuk menjebak saya. Setelah kakak perempuannya, Eugene, pergi secara misterius, Miho setiap hari merawat kedua anak kakak perempuannya. Pada malam hari, kedua anak itu merengek ingin tidur bersama Miho. Dia hanya bisa menuruti keinginan anak-anak itu. Seiring berjalannya waktu, perasaannya terhadap kedua anak itu semakin bertambah. Malam hari, anak-anak tidak mau tidur dan terus berlarian di ruang tamu. Miho mendengar ada yang mengetuk pintu, membukanya tidak ada siapa-siapa, tetapi dia menemukan tumpukan sampah. Oh, wanita gila ini berisik sepanjang hari. Tidak mungkin, rumah saya sudah kedap suara. Dulu saya sudah memperingatkan Anda untuk lebih tenang. Mengapa tidak mendengarkan? Lepaskan saya. Jika tidak, saya akan melapor ke polisi. Lapor polisi, saya akan melenyapkan Anda. Coba saja kalau tidak percaya, entah Anda yang pindah atau saya yang pindah. Mengerti? Beberapa saat kemudian, Miho berniat melapor ke polisi, tetapi teringat ancaman orang itu. Dia masih ketakutan dan meletakkan telepon. Setelah itu, dia pergi menemui manajer gedung untuk meminta maaf kepada tetangga bawah. Alhasil, manajer mengatakan bahwa di bawah adalah dua orang tua yang tinggal, tidak ada orang bertato, seperti yang Miho jelaskan. Miho langsung menyadari bahwa masalah ini tidak sesederhana itu. Dia teringat Chaonga yang selalu ingin mengusirnya dari villa. Miho segera berlari pulang dan menguntit Instagramnya. Benar saja, dia menemukan pria yang mengaku tinggal di bawah. Ketika dia hendak menelepon untuk mempertanyakan Chaonga, bel pintu tiba-tiba berbunyi. Miho buru-buru mengambil payung untuk membela diri dan memperingatkan orang di luar. Dia sudah tahu siapa dalang di baliknya, tetapi tidak pernah mendapatkan jawaban. Miho mengumpulkan semua keberaniannya untuk membuka pintu, namun dia menemukan bahwa yang datang adalah Nayong. Ternyata sejak diselamatkan oleh Miho, dia telah bertekad untuk meninggalkan keluarga yang tidak bahagia ini. Tapi sebelum pergi, dia harus menyeret Chaonga jatuh. Nayong datang ke sini untuk menarik Miho ke pihaknya, karena di tangan Miho ada USB yang ditakuti oleh semua orang tua kaya raya. Sekaligus berharap bisa mendapatkan foto rahasia suaminya. Sebelum pergi, mereka berdua membuat janji. Besok akan datang ke rapat investasi di taman kanak-kanak yang diselenggarakan oleh Chaonga. Mengungkap wajah asli Chaonga, tapi kekuatan dua orang mungkin tidak cukup. Nayong menyuruh Miho mencari lebih banyak sekutu lalu pergi. Namun, adegan ini terlihat oleh pria bertato. Setelah itu Miho langsung teringat pada nona muda Daeun. Setelah mengajaknya keluar, Miho terus terang mengatakan bahwa dia akan menghadapi Chaonga. Hal ini juga sesuai dengan keinginan Daeun, karena dia paling membenci orang-orang yang menindas orang lain dengan kekuasaan. Berkat bantuan semua orang, Miho menemukan bukti bahwa Chaonga telah menjebaknya. Tapi dia masih belum bisa membuka kata sandi USB. Saat dia menelusuri Instagram Chaonga, dia menemukan bawahan Chaonga semuanya memiliki tato yang sama. Ingatan Miho kembali ke hari kematian kakak perempuannya. Saat itu di lift juga ada seorang pria bertato.
bertato. Miho mengingat apa yang terjadi hari itu. Pasti kamera dashboard taksi juga merekam pria bertato itu. Jadi Miho mulai mencari riwayat panggilan taksi hari itu. Pada saat yang sama, dia menghubungi pengemudi taksi. Setelah memberinya sedikit uang, Miho berhasil mendapatkan kamera dashboard. Sayangnya, itu hanya merekam punggungnya. Rapat investasi di taman kanak-kanak yang diselenggarakan oleh Chaonga segera dimulai. Lalu lintas di seluruh kota Seoul macet total. Miho tidak bisa sampai ke tempat kejadian. Daeun juga gelisah, mengkhawatirkan situasinya. Sementara itu, Nayong berdiri di bawah dan terus menelepon Miho. Chaonga memanfaatkan jabatannya. Dia mengarang cerita bahwa Miho memiliki hubungan terlarang dengan ayah tirinya saat masih menjadi siswa. Setelah datang ke sini, kakak perempuannya tiba-tiba meninggal secara aneh. Bahkan dia memprovokasi Nayong hingga membuatnya mencoba bunuh diri. Hal-hal yang terjadi secara bersamaan ini jelas bukan kebetulan. Sesuai aturan, Miho dan anak-anak akan diusir dari kompleks perumahan konglomerat. Saat itu, Miho dan Nayong muncul bersama. Semua orang terkejut karena mereka berdua berdiri bersama. Chaonga langsung tercengang. Bagaimana ini? Sepertinya fakta yang Anda katakan tidak benar. Sepertinya banyak hal terjadi saat saya di rumah sakit. Saya juga mendengar rumor yang salah tentang Miho. Chaonga segera mengalihkan topik. Dia mengatakan bahwa rumor tentang Miho dan ayah tirinya memberikan pengaruh buruk pada seluruh kalangan konglomerat. Sangat sulit untuk mengatakannya. Saya pikir orang yang menjatuhkan orang lainlah yang menyebabkan pengaruh buruk bagi seluruh kompleks konglomerat. Semua orang tahu betul bahwa orang yang dibicarakan Daeun adalah Chaonga. Chaonga masih berniat menghentikan Miho untuk berbicara. Dia mengatakan bahwa ini bukan tempat untuk menjelaskan masalah pribadi. Tapi Miho tidak peduli. Dia langsung menentang perkataan Chaonga. Dia mengecam bahwa rumor tak berdasar Chaonga telah berdampak serius pada hidupnya. Saya tidak mengarangnya untuk Anda. Ini adalah kata-kata yang secara pribadi diunggah oleh teman SMA Anda di internet. Chaonga, Anda belum pernah bertemu teman SMA saya, kan? Miho mencibir. Dia langsung mengeluarkan rekaman suara teman itu. Ini akun saya. Saya tidak pernah mengunggah postingan ini sebelumnya. Mungkin akun saya diretas. Saya yakin semua orang sangat terkejut setelah mendengarnya. Miho mengatakan bahwa semua penghinaan terhadap dirinya di internet diunggah oleh Chaonga. Selain itu, dia juga meretas akun teman Miho untuk menyukai dan mengomentari postingan itu. Bahkan dia menyewa orang untuk datang ke rumahnya dan memaksanya meninggalkan apartemen. Chaonga masih mencoba membantah, tapi Miho langsung mengeluarkan bukti. Dia menunjukkan foto pria bertato itu. Siapa orang ini? Anda pasti tahu lebih baik daripada saya. Apakah semua orang tidak penasaran mengapa Chaonga selalu ingin mengusir saya? Kebetulan saya juga mendengar jawabannya. Chaonga tidak menjawab. Dia pergi dari tempat itu dengan marah. Sementara dia merasa kesal karena masalah ini. Suaminya menelepon lagi dan mengatakan dia tidak bisa menghubungi adik laki-lakinya. Dia langsung menyadari bahwa sesuatu mungkin telah terjadi pada adik laki-lakinya. Jadi dia mencari di semua tempat yang sering dikunjungi adiknya, tetapi tidak ada hasil. Namun, saat ini Chaonga menerima telepon dari adik laki-lakinya. Setelah bertemu, dia sangat membenci bocah nakal ini. Tapi ketika melihatnya penuh luka di seluruh tubuhnya, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya apakah ada yang sakit. Setelah Chaonga tahu adiknya melanggar hukum, dia tidak bisa mengendalikan emosinya lagi. Dung Sika, jika ketahuan, bukan hanya Anda, tetapi kita semua akan hancur. Bukan hanya Anda yang akan dipenjara, itu akan menjadi akhir dari segalanya. Perusahaan kita akan dalam bahaya. Apa Anda tidak tahu? Setelah itu, Chaonga berpesan kepada adiknya untuk tinggal di sana dengan tenang, dan meminta suaminya untuk mengawasi adiknya. Sementara dia sendiri akan menyelesaikan masalah ini. Setelah Miho kembali ke rumah, polisi tiba-tiba datang. Polisi, Kang Miho, Anda harus ikut kami ke kantor polisi. Apa yang terjadi? Anda dicurigai bersekongkol untuk melenyapkan Eugene. Bersekongkol? Saat itulah saya menyadari. Ternyata mereka berdua berencana untuk menjebak saya. Suaminya baru saja mengangkat tangan. Eugene sudah ketakutan dan terduduk di tanah. Setelah itu, dia tersenyum dan bertanya kepada suaminya bagaimana dia akan menghukumnya. Dia jelas membeli bunga segar sendiri untuk dipajang di seluruh rumah. Tapi dia malah mengunggah cerita pamer. Suami pulang kerja belikan bunga untuk istri. Dia bilang dia merindukanku. Sangat suka hadiah kejutan dari suami. Saya bilang saya lelah. Dia secara pribadi pergi ke dapur untuk menyiapkan meja makan yang mewah. Suamiku, terima kasih. Sejak menikah, Dojun menemukan bahwa istrinya selalu hidup di dunia virtual. Dia berkata kepada polisi. Malam itu, dia awalnya ingin berbicara jujur dengan istrinya saat anak-anak pergi berkemah. Tanpa diduga, dia justru menuangkan anggur dan tersenyum bertanya padanya. Sekarang kita bisa jujur, kan? Sekarang kita bisa jujur, kan? Bagaimana Anda akan menghukum saya? Bagaimana Anda akan menghukum saya? Dojun merinding sejenak.
dia merasa dirinya benar-benar akan gila. Dia tidak tahan dan langsung bertengkar dengan istrinya. Di tengah gejolak emosi, Eugene mengambil pisau untuk menyerang suaminya. Tanpa disangka, saat bergumul dia justru melukai dirinya sendiri. Do-jun buru-buru lari ke kamar mengambil telepon untuk menelepon ambulans. Namun, Eugene tidak peduli dengan lukanya, dia menerjang dan menusuknya. Do-jun yang sakit hati dan putus asa, menceritakan kejadian malam itu kepada polisi. Sebenarnya semua itu adalah pernyataan yang telah dia persiapkan dengan matang. Tujuannya adalah untuk melimpahkan semua tanggung jawab kepada Miho. Dia mengatakan bahwa Miho pernah menerima uang secara pribadi dari Eugene dengan sikap yang misterius. Jelas mereka berdua masuk ke rumah bersama tetapi tidak ingin Do-jun tahu. Pada malam mereka berdua bertengkar, Miho juga pernah datang ke sana. Sebelum benar-benar kehilangan kesadaran, dia tidak sengaja mendengar Eugene menelepon Miho lagi. Meskipun saat itu kesadarannya kabur, dia mendengar percakapan mereka dengan sangat jelas. Saat itulah saya tahu, mereka bersekongkol untuk melenyapkan saya. Polisi tampaknya juga mempercayai perkataan Do-jun. Mereka menginterogasi Miho seperti seorang penjahat, tidak mau mempercayainya meskipun dia sudah menjelaskan. Kang Miho, hari Anda berdua bertemu lagi setelah 18 tahun, adalah 30 hari sebelum insiden itu terjadi. Kalian berdua terus-menerus saling telepon dan CCTV telah merekam saat Anda menerima uang. Selain itu, Anda berada di dekat sana saat dia naik ke surga. Kami sama sekali tidak bisa mempercayai penjelasan Anda. Nayo mendengar bahwa Miho ditangkap polisi, dia segera menelepon suaminya yang seorang pengacara untuk meminta bantuan. Begitu dia masuk, dia melihat polisi menganggap Miho sebagai pelaku. Jadi dia menyuruh Miho untuk menggunakan haknya untuk bungkam. Karena dia bukan pelaku, tidak perlu menjelaskan tuduhan yang tidak berdasar. Pertanyaan ini terlalu memaksa. Mengapa memperlakukannya seperti tersangka? Mulai sekarang, dia tidak perlu memberikan pernyataan yang merugikan. Tapi setelah mengetahui kata sandi pintu telah diganti, Do-jun takut Miho tahu sesuatu. Karena itu dia dengan tergesa-gesa menjebak dan mendorong Miho ke penjara. Miho ingin menemuinya untuk menanyakan mengapa dia melakukan itu padanya. Tapi kamar pasien VIP harus mendapat persetujuan dari pasien untuk bisa masuk. Setelah Miho pergi, Do-jun juga buru-buru meninggalkan rumah sakit meskipun lukanya belum sembuh. Dia kembali ke kantor ketika dia tahu kantornya dibersihkan oleh orang lain. Do-jun dengan marah memarahi resepsionis. Setelah itu dia segera masuk ke kamar dan mengunci pintu untuk mencari sesuatu di laci. Tapi dia tidak tahu bahwa Miho juga mengejar sampai ke sana. Setelah mendapatkan telepon yang tersembunyi di dalam lemari, Do-jun segera menghapus semua riwayat percakapan dan pesan. Bahkan dia menghapus semua kontak. Miho awalnya hanya berniat untuk menyelidiki informasi terkait Do-jun. Tak disangka resepsionis dengan tidak sengaja mengungkapkan bahwa dia sedang berada di sana. Setelah Do-jun selesai dengan teleponnya, dia bersiap untuk pergi, baru tahu Miho baru saja datang mencarinya. Dia menjadi sangat berhati-hati seolah-olah takut ketahuan orang lain. Namun, saat dia masuk ke lift dan hendak menghela napas lega, Miho tiba-tiba muncul di depannya. Mereka berdua naik ke atap, Miho menanyai Do-jun mengapa dia menjebaknya seperti itu. Dia langsung membantah, mengatakan bahwa apa yang dia katakan kepada polisi sepenuhnya adalah kebenaran. Dan orang yang mengambil kesimpulan akhir tetaplah polisi. Tapi Miho tahu jika bukan karena dia sengaja mengarahkan, bagaimana polisi bisa membuat kesimpulan seperti itu? Miho menanyai Do-jun mengapa dia ingin memenjarakannya. Dia langsung berbalik dan mengkritiknya, mengatakan bahwa semua itu karena dia. Jika tidak, istri saya tidak akan meninggal, saya tidak akan pernah memaafkan Anda. Saya jamin Anda akan membayar atas apa yang telah Anda lakukan. Saya pasti akan memenjarakan Anda. Apakah Miho juga memiliki rahasia yang tidak diketahui siapapun? Setelah meninggalkan Miho di sana, melihat lawannya tidak mengejar, Do-jun bergegas turun ke tempat sampah di lantai bawah. Dia menghancurkan telepon yang dia ambil dari kantornya, lalu melemparkannya ke tempat sampah. Polisi yang seharusnya mengawasi Do-jun untuk menyelidiki kasus ini masih sangat mabuk. Tidak lama kemudian, Miho tidak sengaja tahu bahwa di kalangan konglomerat ada sebuah postingan anonim. Tujuannya adalah agar para ibu rumah tangga bisa mengeluh dan mencari bantuan di sana. Berkat perkenalan dari Daeun, Miho juga memiliki kualifikasi untuk bergabung dengan grup itu. Dia segera kembali ke rumah untuk mencari, melihat apakah Eugene meninggalkan petunjuk apapun. Karena sejak kecil dia memiliki kebiasaan menambahkan garis bawah atau tanda kurung pada beberapa kata yang disukainya. Berdasarkan kebiasaan ini, Miho dengan cepat menemukan postingan kakak perempuannya. Do-jun di sisi lain juga diam-diam bertindak. Bagaimana jika semua orang menemukan video aneh di laptop suami? Saya mencoba untuk tetap tenang, tapi tangan saya terus gemetar. Dalam video itu, dia melakukan hal aneh. Anda terlihat muda, kan?
Banyak orang juga mengatakan demikian, apakah kamu membawanya? Anak perempuan itu sudah selesai menggambar, mari kita mulai. Saya pikir saya telah menonton video mengerikan itu. Nayo mengetahui bahwa suaminya berselingkuh dengan guru putrinya, tetapi tidak berani memergoki mereka. Karena dia tidak bisa meninggalkan pria ini, dia hanya bisa mengundang selingkuhan itu keluar untuk makan malam. Berharap dia bisa datang ke rumah sebagai pengasuh. Bisakah kamu datang ke rumah untuk menjaga Arin? Pengasuh di rumah saya tiba-tiba berpikir, saya benar-benar tidak mudah sendirian. Menghadapi undangan Nayong, selingkuhan yang penuh perhitungan itu tentu saja setuju. Keesokan harinya, sebelum masuk ke rumah, sang suami menghapus pesan antara dirinya dan selingkuhan seperti biasa. Namun, dia tidak menyangka akan melihat selingkuhannya di rumah. Kamu sudah pulang? Rencana Nayong tidak sesederhana itu. Malam ini, dia bahkan berencana untuk membiarkan semua orang makan bersama. Chanam tidak punya pilihan selain tersenyum pahit dan setuju. Tetapi ketika Nayong memberinya pakaian untuk diganti, Chanam tiba-tiba merasa takut. Dia beralasan bahwa dia lupa bahwa dia ada janji dengan teman-temannya hari ini, mengatakan bahwa dia hanya pulang untuk mengganti pakaian. Tujuannya adalah untuk menghindari makan malam yang canggung. Tetapi Nayong tidak akan membiarkannya mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia mengatakan bahwa dia sudah menelepon teman suaminya. Dia bilang tidak ada janji hari ini, saat Chanam tidak tahu bagaimana menghindarinya. Tepat ketika Miho menelepon, Chanam segera meraih pelampung. Sebelum dia selesai berbicara, dia secara proaktif mengatakan bahwa dia akan bertanggung jawab atas kasus tersebut. Pada saat yang sama, dia akan bertemu dengannya sekarang untuk membantunya mengurus beberapa hal. Ini membuat Miho merasa sangat terkejut. Nayong sengaja meletakkan tes kehamilan 2 garis di kamar mandi. Setelah itu, dia dengan antusias membawakan minuman bersoda untuk selingkuhan dan putrinya. Dia bahkan menyiapkan makan malam untuk mereka. Selingkuhan itu bertanya dengan bingung mengapa Nayong tidak makan, hanya menyuapi putrinya. Selain itu, sudah seperti ini selama beberapa hari. Dia menjelaskan bahwa dia menunggu suaminya pulang untuk makan. Jika dia makan sendirian, dia akan sangat sedih. Dia juga mengatakan bahwa suaminya seperti anak kecil, sangat membutuhkan dia untuk merawatnya. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana dia akan hidup tanpa saya. Kata-kata ini membuat selingkuhan itu sangat tidak senang, tetapi dia tidak bisa menunjukkannya. Kemudian Nayong mengatakan bahwa perutnya tidak enak. Awalnya selingkuhan itu tidak peduli, tetapi setelah dipikir-pikir, dia tiba-tiba merasa ada makna di balik kata-kata itu. Karena terakhir kali dia juga memprovokasi Nayong dengan cara yang sama. Sepertinya kamu makan sedikit. Ah, saya, akhir-akhir ini perut saya sedikit tidak enak. Tapi kamu juga tidak makan banyak. Perut saya juga tidak enak akhir-akhir ini. Selingkuhan itu ingat bahwa dia pernah mengatakan perutnya tidak enak. Mungkinkah Chanam selalu menyembunyikan sesuatu darinya? Dia tidak ingin percaya kenyataan ini. Seketika dia kehilangan selera makan. Selingkuhan itu langsung masuk ke kamar mandi dengan marah untuk menenangkan diri. Tanpa diduga, dia kebetulan melihat tes kehamilan 2 garis merah cerah yang ditinggalkan Nayong di sana. Dia sangat marah tetapi harus menahan diri. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang selingkuhan. Dia menatap Nayong dengan marah. Ada apa denganmu? Saya tiba-tiba merasa tidak enak badan. Saya pergi dulu. Ternyata semuanya adalah rencana Nayong. Dia mengambil tes kehamilan itu di rumah sakit bersalin. Tujuannya adalah agar suaminya berpikir bahwa dia hamil. Benar saja, begitu dia meninggalkan rumah, selingkuhan itu menelepon selingkuhannya dengan marah. Karena dia juga sedang hamil. Kenapa wanita itu tiba-tiba hamil? Bukankah kamu bilang kamu tidak menyentuhnya? Jadi, bagaimana dia bisa hamil? Apa yang akan kamu lakukan? Jangan marah, nanti aku telepon lagi. Nomor pelanggan yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Dojun berbaring di tempat tidur dengan bangga, menunggu wanita itu selesai mandi dan keluar, bersiap untuk membuka kunci properti baru. Tetapi dia melompat dari tempat tidur karena sebuah panggilan telepon. Pengacara memberitahunya bahwa Miho juga akan menghadiri pesta pertemuan malam ini. Dojun seketika kehilangan mood untuk bermain-main. Dia bergegas kembali ke villa, takut sesuatu akan terjadi saat Miho menjaga kedua anak itu. Begitu dia masuk ke kamar, dia menemukan dindingnya dipenuhi dengan informasi terkait kasus istrinya. Dia sama sekali tidak terlihat seperti orang yang tidak tahu apa-apa. Ini membuat Dojun merasa tidak nyaman. Dia dengan marah merobek semua informasi di dinding. Di sisi lain, pengacara Chanam membawa Miho ke pesta pertemuan. Selain suami Cheonga, ada 2 ayah rumah tangga lainnya di sana. Setelah mengetahui bahwa Miho ingin mendengar cerita tentang Dojun, semua orang tersenyum licik. Miho juga sangat tegas. Begitu dia tiba, dia langsung minum 3 gelas. Meskipun mereka tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak, setidaknya mereka memberikan beberapa informasi yang berguna. Belum lama ini, Dojun tiba-tiba mentransfer vilanya ke nama istrinya.
Kenapa? Mungkin dia ketahuan oleh istrinya. Kesalahan apa yang dia lakukan sampai harus menyerahkan rumah seharga ratusan miliar? Berapa banyak pajak hadiahnya? Miho tahu dia hanya menjadi bahan lelucon bagi para pria ini. Mereka tidak ingin mengungkapkan lebih banyak informasi. Jadi, dia pergi. Tanpa diduga, begitu Miho pergi, kelompok itu mulai bergosip dengan semangat. Bukankah Haja Dojun sangat aneh? Dia bahkan suka merekam video. Mungkin dia ketahuan, makanya dia mentransfer rumahnya ke nama istrinya. Siapa sangka, Miho sengaja pergi, lalu tiba-tiba kembali, membuat semua orang terkejut. Dia berpura-pura lupa ponselnya, dan ponselnya sedang dalam mode merekam. Chanam juga memasang wajah seperti sedang menonton drama. Kemudian dia segera melaporkan berita ini kepada Dojun. Ini membuat Dojun cemas dan gelisah, berpikir bahwa Miho menyelidikinya cepat atau lambat akan menyebabkan masalah. Jadi Chanam bertanya kepada Dojun apakah dia menyembunyikan rahasia lain dari semua orang. Setelah mendengar ini, wajahnya langsung berubah. Saya sudah menceritakan semuanya kepada Anda. Lagi pula, itu urusan Anda. Untuk menjaga rahasia yang lebih besar, Anda harus mengungkapkan rahasia kecil. Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan, Anda tidak tahu apa yang saya miliki. Bagaimanapun, Jiang Miho itu terlihat sangat merepotkan. Jangan khawatir, saya akan menanganinya sendiri. Ketika Dojun sedang sedih karena Miho tidak mau melepaskannya, saat ini dia telah menemukan orang untuk meretas kata sandi USB, sekaligus melihat video menjijikkan miliknya. Mengingat putrinya, Yujin, juga pernah melihat isinya, Miho semakin merasa kasihan pada anak itu, mengira inilah alasan Dojun menyingkirkan saudara perempuannya. Jadi, dia dengan marah membawa USB itu untuk mencarinya. Dia mempertanyakan apakah karena ini dia bertengkar dengan Yujin, lalu membunuhnya. Dojun mengira Miho telah menemukan sesuatu. Ternyata masih tentang hal yang tidak masuk akal ini. Miho mengira dia menundukkan kepalanya karena menyesal setelah ketahuan. Dia juga mengatakan bahwa dia akan menyerahkan USB itu kepada polisi. Dia menyarankan agar Dojun, jika dia memikirkan anak-anaknya, sebaiknya menyerahkan diri. Dia sama sekali tidak peduli. Dia mengatakan bahwa polisi sudah lama mengetahui masalah ini. Masalah video dan Yujin sudah diselesaikan dengan baik. Pada saat yang sama, dia juga menyerahkan villa dan hak manajemen ekonomi kepadanya. Mengapa saya harus menyakiti istri saya karena masalah lama ini? Akhirnya, dia memperingatkan Miho untuk tidak membuang-buang waktu mengurus urusan orang lain. Tetapi dia masih berpikir bahwa Dojun pasti menyembunyikan sesuatu. Jika bukan karena video, pasti ada alasan lain. Selain itu, mengapa dia memfitnahnya dengan tuduhan bersekongkol? Miho mengejar untuk menanyakan dengan jelas. Tanpa diduga, Dojun tiba-tiba marah. Dia mengatakan bahwa Yujin benar-benar pergi karena Miho. Itu semua karena kemunculannya. Yujin takut masa lalunya akan terbongkar. Karena itu sarafnya menjadi tidak stabil. Bahkan malam itu saat bertengkar, dia dengan gila-gilaan mengambil pisau untuk melukai dirinya sendiri. Mungkinkah Yujin bunuh diri? Alasan Dojun berbohong kepada polisi adalah karena dia ingin Miho dihukum. Apakah kamu tahu apa yang Yujin katakan di telepon sebelum dia meninggal? Tolong matilah, tolong matilah. Orang sepertimu sangat menakutkan. Dia meninggal sambil memikirkanmu dan membencimu sampai akhir. Jiang Miho, semoga kamu tidak lari dari kenyataan. Miho memblokir mobil karena dia tidak percaya ini adalah kenyataan. Siapa sangka, Dojun tidak peduli. Dia langsung menyalakan mesin dan menginjak gas untuk pergi. Miho pulang dan langsung membuka USB yang ditinggalkan kakaknya untuk mencari informasi tentang dirinya. Dia menemukan sebuah artikel di dalamnya yang berkaitan dengannya. Isi utamanya adalah karena kemunculan Miho, Yujin menjadi cemas dan gelisah. Tulisannya dipenuhi dengan kebencian Yujin terhadap adiknya. Dia terbangun berkali-kali di tengah malam. Dia takut masa lalunya akan terungkap. Hei, oh Yujin, orang sepertimu sangat menakutkan. Kamu, jika bukan karena kamu, aku ingin kamu menghilang. Yujin selalu ingin dia meninggal dan membencinya sampai akhir. Kenangan masa lalu muncul kembali di benak Miho. Ternyata orang yang memposting secara anonim untuk menuduhnya adalah Yujin. Mungkinkah semua yang Miho lakukan selama ini adalah kesalahan? Dia juga menyadari sepertinya hanya dia yang masih memiliki perasaan untuk kakaknya. Dia merasa hancur. Miho meringkuk di sudut ruangan. Dia dengan sedih memutuskan untuk mengabaikan urusan Yujin. Keesokan harinya, kakeknya menelepon lagi. Dia mengatakan bahwa kedua anak itu terus menangis. Saya juga benar-benar tidak berdaya. Dia berharap Miho bisa datang ke sini. Sejujurnya, itu aneh. Mengapa Dojun tidak pulang untuk merawat anak-anak setelah keluar dari rumah sakit? Sebaliknya, dia tidur di hotel setiap hari. Mungkinkah kedua anak itu bukan anak kandungnya? Selain itu, sepertinya Dojun juga mengeluarkan banyak uang untuk mengurus sesuatu. Cepat selesaikan dengan baik, baru pantas dengan uang yang saya keluarkan. Tentu saja, sialan.
Jangan sebut-sebut masalah itu. Mengerti? Saat Miho sedang berkemas untuk keluar rumah, dia tiba-tiba menemukan sebuah paket di depan pintu. Di atasnya tertulis dari seseorang bernama Sim Hye-jung untuk Eugene. Sementara itu, Do-jun sedang bertanya kepada Sim Hye-jung apakah dia mengenal orang di foto itu. Wanita itu melirik sekilas lalu mengatakan tidak kenal. Dia mengatakan banyak orang yang bekerja di sini lalu pergi. Dia tidak bisa mengingat sebanyak itu. Setelah berbicara, dia berdiri dan pergi. Tanpa diduga, Do-jun tiba-tiba memanggilnya ibu mertua. Wanita itu berbalik. Mungkinkah dia adalah ibu kandung Eugene? Pada saat yang sama, Miho juga membuka paket itu. Di dalamnya ada kunci dan sebuah kartu. Ini adalah sesuatu yang saya tukarkan dengan nyawa. Di depan pintu rumah, tiba-tiba ada sebuah paket yang tertempel sirup. Miho mengambilnya dan menemukan bahwa kakaknya telah menandatangani barang ini sejak lama. Di dalamnya ada kunci dan kartu tulisan tangan. Barang ini dikirim oleh seorang wanita bernama Sim Hye-jung dari sebuah panti pijat. Miho masuk ke dalam dan melihat wanita tua itu duduk di sana. Dia sepertinya tidak menyambut orang-orang yang berpakaian sopan seperti ini. Dia ingin mengusir Miho setelah mengucapkan beberapa patah kata. Dia berbalik dengan marah untuk pergi. Dia hampir lupa untuk bertanya kepada wanita itu apakah dia mengenal seseorang bernama Sim Hye-jung. Setelah mendengar itu, wanita itu membeku di tempat. Wanita itu tidak menjawab. Sebaliknya, dia bertanya apa yang akan Miho lakukan. Miho juga tidak menceritakan tentang kiriman itu. Dia hanya mengatakan bahwa dia ingin mengklarifikasi beberapa hal. Menghadapi pertanyaan itu, wanita itu kehilangan kesabaran dan langsung mengusir Miho. Tapi begitu dia keluar dari pintu, tetangganya tiba-tiba datang mencari wanita itu. Pada saat yang sama, dia juga memanggilnya Nyonya Sim. Miho tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia berbalik dan berlari ke dalam toko. Dia langsung menyebut nama Sim Hye-jung di depan wanita itu. Setelah mendengar itu, dia sedikit terkejut. Kemudian Miho mengeluarkan paket kakaknya. Dia bertanya kepada Hye-jung mengapa dia mengirimkan barang aneh ini kepada Eugene. Wanita itu sangat waspada. Dia mulai mempertanyakan hubungan antara Miho dan Eugene. Miho berpikir sejenak dan mengatakan bahwa mereka berdua adalah teman biasa. Pada saat yang sama, dia mengatakan bahwa dia menemukan paket ini di depan pintu rumah Eugene pagi ini. Hye-jung sangat terkejut setelah mendengarnya. Dia buru-buru mengambilnya untuk melihat tanggalnya. Dia menemukan bahwa tanggal pengirimannya sudah sangat lama. Mengapa dia baru menerimanya sekarang? Selain itu, ada tanda tangan Eugene. Kemudian Miho mengetahui dari wanita itu. Kunci itu diberikan Eugene kepadanya. Miho akhirnya mendapatkan sedikit petunjuk. Dia mulai bertanya tentang hubungan antara Sim Hye-jung dan Eugene. Pada saat yang sama, dia bertanya dari mana sirup pada paket itu berasal. Setelah mendengarnya, wajah wanita itu langsung berubah. Dia tidak hanya tidak memberitahunya, dia bahkan langsung mengusir Miho keluar. Miho masih ingin bertanya lebih lanjut. Akibatnya, wanita itu buru-buru masuk ke kamar dan mengunci pintunya. Ternyata sebelum Miho datang, Do-jun sudah datang selangkah lebih maju. Dia juga memberikan sejumlah uang kepada Sim Hye-jung agar dia bekerja untuknya. Tetapi wanita itu menganggapnya terlalu sedikit. Dia tidak akan mengkhianati putrinya demi uang sebanyak ini. Do-jun telah mengantisipasi hal ini. Dia memberikan surat lain kepada wanita itu. Dia membukanya untuk melihat. Setelah melihat foto itu, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Do-jun mulai mengungkapkan tujuannya. Jika selama waktu ini ada seseorang bernama Jiang Miho yang mencarinya, dia berpesan agar wanita itu tidak mengatakan apa-apa. Begitu Miho pergi, dia segera menelepon Do-jun. Dia mengatakan bahwa Miho datang mencarinya hari ini. Dia juga memberitahunya bahwa dia sudah mengetahui keberadaan kunci itu. Setelah mendengar ini, Do-jun sangat marah. Dia menyalahkan wanita itu karena mengirimkan paket itu dengan santai. Tetapi wanita itu menjelaskan bahwa paket itu sudah dikirim sejak lama. Saat itu, Eugene sudah menandatanganinya. Sekarang Do-jun harus peduli siapa yang sengaja meletakkannya di sana. Wanita itu kembali bertanya apakah dia menyembunyikan sesuatu darinya. Do-jun sepertinya mengingat sesuatu. Dia dengan marah mengumpat. Setelah wanita itu menutup telepon, dia ingat Miho pernah mengatakan paket itu dikirim pada 4 Desember. Jadi, dia mulai memeriksa informasi pesanan di teleponnya. Di atasnya tertulis bahwa orang itu menerima barang pada pukul 9 malam pada 5 Desember. Kemudian dia membuka berita terkait Eugene. Waktu dia logout adalah sekitar pukul 9 malam pada 5 Desember. Wanita itu mencocokkan kedua informasi ini. Dia merasa pasti ada rahasia tersembunyi di baliknya. Pada saat yang sama, dia menunjukkan ekspresi seolah dia sudah menebak semuanya. Di sisi lain, setelah kembali ke rumah, Miho mulai mencari foto-foto berbagai jenis kunci di internet. Dia ingin tahu kunci itu cocok dengan kunci seperti apa. Tetapi pada akhirnya dia tidak mendapatkan apa-apa. Jadi, dia pergi ke salon rambut tetangga Sim Hye-jung. Saat potong rambut, dia sekaligus mencari informasi tentang wanita itu. Tanpa diduga, dia benar-benar mendapatkan
mendapatkan sedikit petunjuk. Ketika Miho mengeluarkan foto Yujin dan bertanya kepada pemilik toko apakah orang ini pernah datang ke sini, dia secara tidak sengaja mengetahui bahwa kakaknya adalah anak kandung Sim Hye-jung. Setelah memastikan dengan saksama, Miho ingin mencari wanita itu untuk berbicara. Dia mengatakan bahwa dia ingin menyelidiki penyebab kematian Yujin, tetapi dia menemukan panti pijat itu sudah tutup. Jadi, Miho pergi ke tempat duplikat kunci di dekat apartemen kakaknya. Dia bertanya kepada pemilik toko apakah dia tahu kunci apa ini. Setelah diperiksa, dia mengatakan bahwa ini adalah kunci loker pribadi di lobi apartemen. Tetapi kartu yang ada di atasnya sudah tidak ada lagi. Miho buru-buru mengucapkan terima kasih setelah mendengarnya. Kemudian dia segera berlari ke lobi apartemen untuk mencari loker rumah Yujin. Dia menggunakan kunci untuk membuka loker, tetapi dia tidak menyangka kunci itu tidak bisa masuk. Jadi, Miho langsung menarik pintu loker. Tanpa sengaja dia menemukan bahwa seseorang telah membukanya sebelum dia. Tidak ada apa-apa di dalamnya. Pada saat yang sama, Do-jun yang sedang jogging tiba-tiba menerima telepon dari Sim Hye-jung. Kunci apa itu sebenarnya? Kunci apa yang harus diselidiki Miho seperti itu? Jangan pedulikan. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Kamu tidak mengatakannya. Saya juga tahu itu apa. Mungkin saya tidak seharusnya diam dengan uang yang begitu sedikit. Hei, siapa yang meletakkan kiriman ekspres di depan pintu rumah Yujin? Ada orang lain di tempat kejadian hari itu, kan? Mungkinkah bola milikmu? Diam, kamu menukar nyawa putrimu? Jika kamu menelepon lagi karena masalah ini, saya pasti akan diam-diam membuatmu menghilang. Do-jun sangat marah dan langsung menutup telepon. Kemudian dia mengambil ponselnya untuk mencari orang misterius itu. Di sisi lain, Miho tidak menemukan apa-apa. Ketika dia hendak pergi, dia tiba-tiba berlari ke loker lain di sebelahnya. Dia mulai mencoba setiap kunci satu persatu. Pada saat yang sama, Do-jun mengirim pesan kepada orang misterius itu. Dia menyalahkannya karena sengaja mengirim paket sehingga semuanya menjadi rumit. Tetapi orang misterius itu mengatakan bahwa ini adalah hukuman yang harus ditanggung Do-jun karena dia tidak menepati janjinya. Sekarang dia benar-benar ingin melihat Do-jun yang sedang cemas. Do-jun sangat marah. Dia mengatakan bahwa orang misterius itu yang jelas-jelas membunuh istrinya. Pada saat yang sama, Miho juga menemukan loker yang sesuai dengan kuncinya. Dia segera ingin tahu apa yang ada di dalamnya. Sebenarnya, Do-jun bukanlah pelaku yang sebenarnya. Malam itu, ada orang ketiga yang bersembunyi di balik pintu. Hanya karena Yujin adalah anak tiri dari suami barunya, untuk melindungi martabat putrinya sendiri, Ibu Miho bahkan membuat rumor tentang Yujin. Dia mengatakan bahwa dia adalah orang yang sangat suka bermain-main. Selain itu, 3 serangga itu juga dimasukkan Yujin ke dalam tas Miho. Rumor itu menyebar di sekolah. Yujin tidak tahan dan ingin membuktikan ketidakpersalahannya dengan nyawanya. Untungnya, saat dia hendak melompat, dia diselamatkan oleh gurunya. Karena masalah ini, Yujin juga terpaksa putus sekolah. Dia berteriak keras ingin membongkar wajah asli ibu tirinya. Tetapi semua orang di sekitarnya menganggapnya gila. Miho juga tidak tahu apa yang sebenarnya dilakukan ibunya. Kemudian, bisnis ayah Yujin mengalami kesulitan. Pabriknya bangkrut, yang menyebabkan dia menjadi putus asa. Kreditor langsung datang untuk mengambil semua barang berharga di rumah. Ketika Yujin merasa paling tidak berdaya, dia mencoba menelepon Miho. Sayangnya, Miho tidak mengangkat teleponnya. Sebaliknya, ibu tirinya datang untuk menyerang mental Yujin. Setelah melemparkan sejumlah uang padanya, wanita itu langsung mengambil uang ayah Yujin yang sebelumnya. Saat itu Yujin sangat putus asa hingga ingin bunuh diri. Tetapi pada akhirnya dia tetap bertahan. Pada saat yang sama, dia tinggal selama 2 tahun di panti pijat ibu kandungnya. Karena itu, dia takut orang lain mengetahui masa lalunya. Dia takut dengan tatapan menghakimi orang lain. Namun dia juga merindukan rumah yang bahagia. Ibu kandung Yujin adalah Germo Sim Hye-jung. Dia menceritakan kepada Miho hal-hal yang terjadi di masa lalu. Saat itulah Miho menyadari bahwa dia juga salah satu pelakunya. Pada awalnya dia tidak tahu apa-apa. Karena dia selalu hidup di bawah perlindungan ibunya, dia secara tidak sengaja mengucapkan kata-kata yang menyakiti Yujin. Miho berlari kencang menuju panti jompo. Dia harus menemukan ibu kandungnya dan bertanya tentang kebenarannya. Sang ibu terkejut melihat Miho muncul. Dia pikir putrinya datang mengunjunginya. Miho langsung mendorongnya dengan kecepatan tinggi. Hal ini membuat sang ibu, yang memiliki kesulitan berjalan, ketakutan hingga bisa berdiri tegak. Dia langsung menampar Miho. Dengan marah dia memarahi putrinya karena memperlakukannya seperti itu. Namun, kalimat Miho selanjutnya membuatnya tertegun. Dia bertanya kepada ibunya apakah dia orang ketiga yang merusak keluarga orang lain. Keheningan ibunya membuat Miho mengerti segalanya. Ternyata semua yang dikatakan ibu Yujin adalah benar. Dia tidak bisa memahami ibunya. Jelas bahwa dia sendiri adalah orang ketiga yang menghancurkan keluarga orang lain. Namun dia malah langsung menyalahkan
merupakan istri pertama. Dia juga menyebarkan rumor tak berdasar tentang Eugene. Miho berteriak memarahi ibunya. Awalnya dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ibunya juga benar-benar terkejut. Ternyata putri yang telah dia lindungi sepanjang hidupnya justru mempertanyakan hal itu. Bagaimana kamu bisa memperlakukan ibumu seperti ini? Semua yang ibu lakukan adalah untukmu. Sang ibu sangat marah hingga pingsan di tempat. Namun, Miho juga tahu, dia tidak akan mendapatkan apa-apa darinya. Bahkan ibu kandungnya tidak akan mengungkapkannya. Di sisi lain, Nayong telah menyiapkan surat cerai. Pada saat yang sama, dia mentransfer semua aset ke namanya. Dia bahkan diam-diam memasang alat penyadap di mobil suaminya. Chanam sama sekali tidak tahu. Dia masih memikirkan cara untuk menghadapi simpanan yang merepotkan. Setelah menutup telepon, dia langsung memblokir nomornya. Dia sama sekali tidak peduli bahwa simpanannya sedang hamil. Namun, dia tetap tidak bisa lari. Dia sudah duduk menunggu di bawah rumah. Dia ingin mendekati Chanam dan menikah dengannya untuk menjadi kaya. Tak disangka, Chanam hanya mempermainkannya. Bisakah kamu berhenti membuat masalah? Aku harus segera bercerai. Entah wanita itu hamil atau tidak. Jika tidak, hubungan kita akan diketahui seluruh perusahaan. Kamu pikir bercerai itu mudah? Jika istrimu benar-benar hamil, anak di dalam kandungannya adalah anakmu. Bagaimana kamu bisa meninggalkannya? Lalu, apakah anak di dalam kandunganku bukan anakmu? Bagaimana dengan anakku? Kamu bilang akan menikah denganku. Kenapa kamu tidak mau bercerai? Selain itu, Chanam masih berpikir bahwa Nayong tidak bisa hidup tanpanya. Bahkan jika dia mengetahui hal ini, dia tidak akan bercerai. Chanam terus mencuci otak simpanannya. Aku tahu kamu hamil. Istriku tidak akan bisa bercerai. Meskipun anakmu tidak ada lagi, aku tidak akan bercerai. Selain itu, kamu tidak boleh meninggalkanku. Dengan situasi sekarang, menurutmu siapa yang punya pilihan? Chanam tidak tahu bahwa percakapan mereka telah didengar oleh Nayong. Setelah memberikan pesan terakhir kepada simpanannya, Chanam pergi dengan tegas. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Dia tidak tahu bahwa Nayong telah mendengar semuanya. Setelah itu dia langsung menelepon. Namun, setelah menutup telepon, dia tiba-tiba merasa mual, tetapi Nayong tidak memperhatikannya. Di sisi lain, setelah membuka brankas, Miho menemukan bahwa di dalamnya hanya ada sebuah lukisan yang robek. Jelas sudah ada seseorang yang datang ke sini sebelumnya. Setelah Miho keluar, dia kebetulan bertemu dengan kurir pengantar barang, dan ternyata mereka berasal dari perusahaan pengiriman yang sama dengan yang mengirim kunci. Setelah ditanya, diketahui bahwa paket tersebut diterima pada pukul 9 malam tanggal 5 Desember. Kebetulan itu adalah waktu ketika kecelakaan itu terjadi. Artinya, malam itu pasti ada orang lain di rumahnya. Selain itu, orang itu mengambil paket tersebut lalu mengembalikannya. Jadi Miho pergi ke ruang manajemen untuk melihat kamera. Namun, hari itu semua kamera di gedung apartemen sedang dalam pemeliharaan. Dia hanya bisa melihat siapa yang meninggalkan gedung saat kasus itu terjadi. Miho tidak menyangka bahwa orang itu adalah Jia. Jadi, meskipun sudah malam, dia langsung pergi ke rumahnya dan membunyikan bel pintu dengan keras. Tindakan tidak biasa ini membuat Jie menyadari bahwa Miho telah mengetahui sesuatu. Tentu saja dia tidak membuka pintu. Dia membiarkan Miho menunggu di luar. Miho kembali ke rumah dan membuka USB. Ragu apakah dia harus melihat file milik Jie. Dia tidak ingin mengetahui terlalu banyak hal yang mengerikan. Namun dia tidak bisa berhenti menyelidiki kasus kakaknya. Mengingat bahwa Jie pernah mencoba masuk ke ruang Eugene sebelumnya. Miho langsung mencegatnya di tempat kerjanya. Tak disangka, Jie sama sekali tidak ingin berbicara dengan Miho. Miho yang tidak berdaya hanya bisa mengeluarkan USB itu. Ketika dia melihatnya, Jie langsung hancur. Dia tidak percaya Miho belum melihat isinya. Dia berpikir bahwa Miho akan menggunakannya untuk mengancamnya. Ternyata anak Jie adalah anak angkat, tapi dia memperlakukannya seperti anak kandung. Dia berharap tidak ada yang tahu kebenarannya. Oleh karena itu dia berusaha menyembunyikannya. Setelah itu, Jie dan Eugene bertengkar pada hari pertunjukan. Dalam kemarahannya, Jie menyebarkan rumor bahwa Eugene menyakiti putrinya. Akibatnya, keesokan harinya, Eugene datang dan menyuruhnya untuk tidak berbicara omong kosong. Namun, ini bukan yang ingin didengar Miho. Mengapa kamu mengambil paket itu lalu mengembalikannya? Aku penasaran dengan itu. Paket? Apa kamu sedang berbicara tentang paket yang dikirim? Apa isi paket itu? Apa ini? Melihat Jie tidak mengakuinya, Miho langsung mengeluarkan video kamera dari ruang manajemen. Namun Jie masih bersikeras bahwa dia tidak pernah mengambil paket itu.
Hari itu dia hanya datang mencari ibu-ibu menyusui yang lain. Melihat Miho menunjukkan ekspresi tidak percaya, Jie meyakinkan bahwa apa yang dia katakan adalah benar. Tapi tiba-tiba dia teringat sesuatu. Ah, benar. Hari itu ketika saya naik lift, saya bertemu suami Cheong-ha di lantai 10. Apa? Suami Cheong-ha? Dujung duduk di depan komputer istrinya. Secara tidak sengaja dia menemukan sebuah USB hitam. Karena terlalu penasaran, dia membukanya. Di dalamnya ada rekaman audio antara Eugene dan BM Dujung. Sebelum dia selesai mendengarkannya, dia sudah kembali. Eugene membawa banyak barang dengan tergesa-gesa berlari ke tempat parkir bawah tanah. Adegan ini kebetulan terlihat oleh Jie. Dia penasaran dan langsung mengikutinya. Secara kebetulan, dia menemukan Eugene memasukkan banyak lukisan putrinya dan USB hitam ke dalam brankas. Di dalamnya ada rekaman audio dia menyewa seseorang untuk membunuh suaminya. Jadi Jie ingin menggunakan ini untuk bernegosiasi dengan Dujung. Awalnya dia tidak tertarik, namun ketika mendengar tentang USB hitam, dia menjadi waspada. Tapi ketika Jie kembali untuk mengambil USB, benda itu sudah benar-benar hilang. Mungkinkah Eugene merasa tidak aman meninggalkannya di sana dan mengambilnya? Karena sudah seperti ini, Jie hanya bisa berpura-pura tenang dan meminta Dujung menyerahkan USB perak terlebih dahulu. Karena di dalamnya ada sesuatu yang membuatnya takut. Sebenarnya, tidak satupun dari mereka yang memiliki USB itu. Kebetulan saat ini Eugene tiba-tiba pulang. Dujung bergegas menarik Jie bersembunyi di sudut. Tak disangka, Eugene kembali dan memutuskan untuk konfrontasi dengan suaminya. Dia membenci pria yang telah mempermalukan putrinya. Jie bersembunyi di balik pintu dan mendengar pertengkaran mereka dengan jelas. Saat itu, Miho juga tiba-tiba membunyikan bel pintu. Eugene tidak ingin adiknya terlibat dalam masalah ini. Oleh karena itu, dia membuka pintu dan memarahinya. Lalu dia langsung menutup pintu. Tak disangka, pertemuan ini adalah yang terakhir. Dalam pergulatan itu, Dujung menggunakan pisau untuk membunuh Eugene. Jie yang bersembunyi di belakang menyaksikan semuanya dengan mata kepalanya sendiri. Tapi dia tidak menelepon polisi, karena selama ini dia selalu iri dan cemburu pada Eugene. Mereka berasal dari latar belakang yang sama-sama miskin. Apa alasannya Eugene bisa hidup mewah? Jie tidak rela dan menggunakan ini untuk mengancam Dujung. Dia meminta Dujung memberinya 300 juta won sebagai uang tutup mulut. Sejak saat itu, mereka berdua menjadi kaki tangan. Lalu, mengapa Dujung harus membunuh istrinya? Dan mengapa Eugene harus menyewa orang untuk membunuhnya? Mungkin suaminya dan wanita lain merekam video bersama. Tetapi itu tidak cukup alasan untuk melakukan hal seperti itu. Miho mengambil lukisan yang robek dari brankas dan meminta putri Eugene untuk menyatukannya kembali. Gadis kecil itu menggambar keluarga beranggotakan 5 orang. Namun, jelas keluarga Eugene hanya beranggotakan 4 orang. Ternyata Eugene pernah diam-diam berkata kepada putrinya, sebelum menikah dengan Dujung, dia dan mantan suaminya memiliki seorang putri. Saat ini Cheong-ha juga datang ingin mengakhiri perang ini. Pada saat yang sama, dia memberikan Miho rahasia Eugene yang dia temukan sebelumnya. Jika tidak salah, ini adalah anak Eugene dan mantan suaminya. Di bawah gedung apartemen, ada orang aneh yang sedang menyemprotkan cat dan memarahi Miho. Miho berjalan mendekat dan meraihnya, ingin berbicara dengan jelas. Tak disangka, sikap gadis itu sangat temperamental. Apakah mereka satu-satunya anakmu? Mengapa kamu hanya membesarkan 2 anak itu? Bagaimana denganku? Aku akan menghabisimu. Aku akan menghabisi seluruh keluargamu. Miho menyadari bahwa gadis di depannya terlihat sangat mirip dengan Eugene. Ternyata, sampai sekarang Zua belum pernah bertemu ibunya. Jadi dia diam-diam mengikuti neneknya. Dia salah mengira Miho adalah ibu kandungnya. Ditambah lagi selama ini Miho selalu merawat kedua anak itu. Oleh karena itu, Zua semakin yakin dengan dugaannya. Setelah mendengar penjelasan Miho, dia baru tahu bahwa ibu kandungnya telah meninggal. Apa? Dia sudah mati? Sayang sekali. Tidak bisa membunuhnya dengan tanganku sendiri. Melihat gadis malang di depannya, Miho hanya merasa semakin sedih. Zua bersikeras ingin mendengar cerita tentang ibunya. Dia ingin tahu mengapa ibunya meninggal. Miho tidak punya pilihan. Gadis kecil itu puas. Di sisi lain, Dojun juga menerima kabar tersebut. Dia melaju kencang pulang. Semua rahasianya terkait dengan Zua. Pada saat yang sama, gadis itu juga telah melihat foto pernikahan ibunya. Zua tidak berani percaya dan menunjuk foto itu. Apakah pria ini suami ibu kandungku? Betul. Lepaskan tanganku. Zua, lepaskan. Lepaskan saya. Zua, lepaskan saya. Kamu kenal dia, kan? Saya tidak tahu. Saya tidak kenal. Saya belum pernah bertemu dengannya. Saya tidak melakukan apa-apa. Kami makan bersama dan dia membelikan saya tas. Dia juga
mengajak saya menonton film. Saya sangat menyukainya karena dia tampan dan sangat murah hati. Bajingan. Do-jun di luar juga telah mendengar semuanya. Dia tahu bahwa masalah itu akhirnya terungkap. Jadi dia menelepon dengan marah. Dia meminta pihak lain untuk segera membunuh Miho. Miho akhirnya mengetahui alasan tindakan Do-jun. Dia segera mengirim semua informasi itu ke polisi. Ternyata Zua sering mengunggah video ke internet untuk mendapatkan penggemar. Untuk menarik perhatian seorang pria. Setelah bersama, mereka bahkan merekam video seks. Tak disangka, video ini dilihat oleh Hyujin. Terlebih lagi, pemeran utama wanitanya adalah putrinya sendiri. Jadi, ketika pasangan itu bertengkar, Do-jun langsung menikam Hyujin. Dalam kepanikan, dia lari ke kamar tidur untuk mengambil telepon dan menelepon ambulans. Tak disangka, Hyujin juga mengikutinya dan menikam Do-jun. Sebenarnya jika dia segera menelepon ambulans, dia tidak akan meninggal. Namun, Hyujin menyeret tubuhnya yang terluka kemana-mana. Dia masuk ke kamar untuk mencari USB yang lebih penting dari nyawanya. Setelah itu, dia menahan rasa sakit dan pergi ke balkon untuk menelepon Miho. Dia meminta bantuannya untuk menghapus isi di dalamnya. Kemudian dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk memecahkan kaca dan melempar USB itu keluar. Tapi dia benar-benar kehabisan tenaga. Itulah sebabnya dia dalam posisi aneh seperti tergantung di balkon. Setelah Miho dan rekannya mengantar Zua pulang ke neneknya, tiba-tiba sebuah sepeda motor melaju ke arah mereka dari belakang. Setelah mengantar rekannya ke rumah sakit, Miho kembali ke rumah Hyujin dan mulai mencari di kebun. Dia tidak tahu bahwa Do-jun bersembunyi di belakang mengawasinya. Tak disangka, Miho benar-benar menemukan USB hitam itu. Saat ini, Do-jun juga sepenuhnya mengerti. Miho mencolokkan USB itu ke komputer. Di dalamnya ada foto keluarga Hyujin sebelumnya, dan juga sebuah rekaman audio. Itu adalah percakapan antara Hyujin dan pembunuh bayaran. Tapi setelah kerja sama berhasil, dia tiba-tiba menyesal. Setelah mendengarkan sebagian, Do-jun juga merasa sangat terkejut. Tidak perlu lagi. Saya menyesal. Saya pasti sudah gila. Bagaimana saya bisa menyewa seseorang untuk membunuh suami saya? Saat itulah Do-jun menyadari bahwa dia telah salah paham dengan istrinya. Tapi tidak ada jalan untuk kembali. Dia mengambil batu. Saat Miho tidak memperhatikan, dia berencana untuk memukulnya hingga pingsan dan mengambil USB itu. Namun, rekan Miho tiba-tiba menelepon. Do-jun mendengar suara itu dan bergegas mundur. Dan dia juga sudah memikirkan rencana yang sempurna. Sesaat kemudian Miho menerima telepon dari Do-jun. Pihak lain mengatakan bahwa dia telah menculik putri sulung Hyujin. Jika ingin menyelamatkan nyawanya, bawa USB itu ke gudang. Miho tidak banyak berpikir dan langsung masuk. Begitu dia naik mobil, sebuah pisau sudah menempel di lehernya. Dia masih mencoba membujuknya. Do-jun kembali menikamnya. Miho hanya bisa menyerahkan USB itu. Dia membuka telepon Miho. Dia menemukan bahwa Miho telah mengirim pesan ke polisi. Dalam kemarahannya, dia langsung menyerang Miho. Miho langsung pingsan. Semua orang yang tidak bisa menghubungi Miho juga segera memeriksa kamera. Untungnya hari ini Do-jun menggunakan mobil tetangganya. Di dalamnya ada alat penyadap yang dipasang Nayong untuk mengumpulkan bukti. Miho yang diikat di kursi belakang juga menemukan benda ini. Dia diam-diam menyembunyikannya di dalam bajunya. Setelah mobil berhenti, segerombolan 3 serangga tak terduga jatuh. Do-jun langsung mengenali bahwa ini adalah jenis yang paling disukai Hyujin. Benar saja, dia punya hubungan dengan tetangganya. Sebenarnya, setelah menikah, Do-jun tidak bisa memuaskan istrinya. Dia juga ketahuan merekam video dengan orang lain. Dia terus-menerus diejek oleh istrinya. Untuk membalas dendam, dia diam-diam mendekati putri Hyujin dan mantan suaminya. Dia menyamar sebagai pria lajang berusia 30-an. Dengan cepat, dia menarik perhatian Zua. Namun tidak lama kemudian, Hyujin menemukan barang-barang putrinya di tas Do-jun. Dia juga menunjukkan ekspresi puas. Hyujin membencinya hingga ingin membunuhnya. Do-jun membawa Miho ke rumah sakit pribadinya. Karena dia sudah melapor ke polisi. Untuk menghilangkan kecurigaan, dia hanya bisa mengeluarkan teleponnya dan mengirim pesan kepada dirinya sendiri. Dengan alasan bahwa Miho keracunan dan memaksa Do-jun untuk menyuntiknya. Apakah ada orang di sana? Ada. Apakah ada orang di sana? Jika kamu tidak berhenti, aku akan membunuhmu. Pada saat yang penting, tiba-tiba seseorang datang. Ternyata itu adalah satpam yang memberitahu bahwa pintu akan dikunci. Miho juga memanfaatkan kesempatan itu. Dia tidak mudah untuk melarikan diri. Dia mengambil kesempatan untuk bersembunyi di bawah meja resepsionis. Do-jun kembali ke kamar. Ketika dia tidak melihat Miho, dia langsung marah. Seharusnya dia hanya diam dan bersembunyi, agar Do-jun berpikir dia sudah meninggalkan rumah sakit. Tak disangka, dia mengambil jarum suntik dari tempat sampah untuk membela diri. Suara gemerisik itu langsung sampai ke telinga Do-jun. Dia berjalan mendekat sambil mencabut sesuatu. Dia bahkan memberitahu Miho rahasia yang mengejutkan. Malam Hyujin meninggal, dia sebenarnya tidak pingsan. Jika dia menelepon ambulans tepat
waktu, dia mungkin akan selamat. Inilah alasan mengapa Eugene meninggal. Mendengar ini, Miho tidak bisa menahan diri lagi. Dia dengan marah mengambil jarum suntik dan menyerang Dojun. Lalu dia mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Tapi tidak ada siapa-siapa di gedung itu. Bagaimana dia bisa berlari lebih cepat dari pria itu? Saat ini, kelompok Chaebol juga menemukan tempat itu melalui alat penyadap pada tubuh Miho. Dojun menyeretnya ke atap. Dia melempar USB itu, mendorongnya ke jalan buntu. Pada saat yang sama, dia mendorong Miho ke jendela. Dia bermaksud membuat TKP palsu bahwa dia bunuh diri. Miho menggunakan seluruh kekuatannya untuk mencengkeram jendela. Tepat pada saat yang genting, Miho langsung menendang Dojun. Hal ini membuatnya hampir jatuh ke bawah. Miho berhasil bertahan hidup. Dojun ditangkap dan dia dili. Untuk meringankan hukumannya, Jie setuju menjadi saksi untuk menuduh Dojun. Di sisi lain, Nayong kembali. Dia menemukan si rubah betina sedang menangis di depan pintu rumahnya. Simpanan itu berkata kepadanya, dia telah jatuh cinta pada seorang pria yang sudah berkeluarga. Sekarang pria itu ingin menikahinya, tapi hati nuraninya tidak mengizinkan. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Tentu saja Nayong tahu siapa pria yang dimaksud oleh simpanan itu, tapi dia tetap berpura-pura menghiburnya sambil menanyakan rencananya. Simpanan itu mengusap perutnya dan menangis terseduh-seduh. Dia berhasil memerankan peran wanita lemah yang rapuh. Karena Chanam tidak mau menceraikan Nayong, dia ingin menggunakan cara ini untuk membuat mereka bertengkar dan putus. Tapi Nayong tidak terpancing jebakan. Sebaliknya, dia malah mengejeknya. Kamu melakukan kesalahan dan akan disebut orang ketiga seumur hidupmu. Apakah itu sepadan untuk pria seperti itu? Istri dan anaknya pasti sangat menyedihkan. Istrinya juga bukan orang baik. Kalau tidak, mengapa suaminya berselingkuh? Itu belum tentu. Istri itu tidak mungkin tidak tahu apa-apa. Lalu kenapa? Mengetahuinya juga tidak akan mengubah apa-apa. Dia hanya takut istri itu sudah mendapatkan semua bukti, membuat suaminya bangkrut dan kehilangan kehormatan. Tidak ada satu sen pun yang tersisa. Begitu Chanam sampai di rumah, dia menerima surat gugatan cerai. Dia dengan marah bertanya kepada Nayong apa yang dia lakukan. Tapi dia sangat tenang. Dia masuk ke kamar dan mengambil semua bukti perselingkuhan suaminya. Chanam sangat terkejut dan ingin menjelaskan kepada istrinya. Tak disangka, Nayong sudah menelepon perusahaan pindahan. Dia langsung membersihkan semua barang-barang suaminya. Pada saat yang sama, dia juga mengirimkan pesan terakhir kepadanya. Sekarang, silakan pergi dari rumah saya. Chanam, seorang pengacara internasional, akhirnya kalah dalam gugatannya sendiri. Saat masih hidup, Eugene ingin menyembunyikan kebahagiaan yang sebenarnya miliknya. Belakangan, yang dia ingin lindungi adalah kebahagiaan palsu.